Ada urusan apa Anda datang ke rumah saya? Saya tidak pernah menyangka bahwa satu pesan WhatsApp yang saya kirim akan benar-benar mengubah nasib kita bertiga. Prang, Hana hampir saja menjatuhkan sebotol wine di tangannya. Saat dia menekan nomor PIN Smart Door Lock dengan lancar dan masuk ke rumah kami, dia pasti tidak pernah membayangkan bahwa saya sedang duduk di sofa ruang tamu. Anda pasti mengira saya sedang menginap di rumah orang tua saya, kan? Suara hairdryer dari kamar mandi tiba-tiba berhenti, dan terdengar langkah kaki terburu-buru dari suami saya, Bagas. Sesaat kemudian, wajah Bagas menjadi seputih kertas. Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini salah paham, ucapnya. Melihatnya tergagap dengan hanya berbalut handuk sungguh membuat saya muak. Anda bahkan tahu nomor PIN rumah ini. Pasti sudah sering ke sini, ya? Saat itu juga, Hana hanya menundukkan kepalanya. Jawabannya sudah jelas. Saat itu, saya pikir ini hanyalah kasus perselingkuhan biasa. Saya sama sekali tidak tahu hal-hal mengerikan apa yang telah mereka rencanakan di balik ini semua. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berbagi kisah. Mari kita mulai kisah Yuni. Halo, nama saya Yuni. Saya sudah menikah dengan Bagas Wicaksono selama 5 tahun. Pada suatu malam biasa di bulan Desember 2024, di masa-masa ketika saya hidup tanpa mengetahui apa-apa, Bagas pulang larut dari rumah sakit. Sambil mengeluh, hari ini capek banget, dia langsung masuk untuk mandi. Sebagai kepala departemen beda toraks di sebuah RSUP ternama di Jakarta, saya tahu betul betapa sibuk posisinya. Lagi pula, saya dulunya juga seorang perawat. Saat saya sedang menonton TV di ruang tamu, ponsel Bagas yang tergeletak di sofa menyala. Ada notifikasi WhatsApp. Awalnya saya ingin mengabaikannya. Bukankah tidak sopan melihat ponsel orang lain? Tapi preview pesannya terus terbayang di pikiran saya. Mas, aku kangen. Pengirimnya adalah Hana Safira. Dia adalah dokter junior, residen, yang kadang-kadang diceritakan Bagas. Junior yang katanya pintar, rajin, dan akan menjadi dokter masa depan yang menjanjikan itu. Jantung saya seakan jatuh ke lantai, tapi saya tidak marah. Alih-alih marah, saya perlahan mengambil ponsel Bagas dan membuka kuncinya. Syukurlah, passwordnya adalah tanggal lahir saya. Saya membaca pesannya lagi. Mas, aku kangen. Singkat dan to the point. Ada firasat kuat bahwa ini bukan pertama kalinya dia mengirim pesan seperti itu. Tahukah Anda apa yang saya lakukan saat itu? Saya tidak menangis. Saya juga tidak berteriak. Dengan sangat tenang, saya membalas pesannya seolah-olah saya adalah Bagas, istriku lagi nginep di rumah mertua. Ke rumah sekarang. Setelah mengirimnya, saya meletakkan ponselnya kembali ke tempat semula. Kemudian, saya mematikan semua lampu ruang tamu, duduk di sofa, dan menunggu. Apa dia benar-benar akan datang? Masa sih? Sekitar 30 menit berlalu. Terdengar bunyi tit-tit dari arah pintu depan. Itu suara seseorang menekan pin pintu otomatis. Padahal yang tahu nomor PIN rumah kami hanyalah keluarga inti. Pintu terbuka. Hana masuk ke dalam. Di tangannya ada sebotol wine. Dia mengenakan gaun yang cantik dan riasan wajah yang tebal. Benar-benar dandanan orang yang siap untuk berkencan. Ho, kok lampunya mati? Gumam Hana sambil menyalakan lampu lorong depan. Dan saat dia melangkah ke ruang tamu, mata kami bertatapan. Wah, apa-apaan ini? Saya bicara duluan. Suara saya tidak bergetar sama sekali. Malah, saya terdengar jauh lebih tenang dari biasanya. Mbak Yuni, astaga. Hana tampak sangat panik. Dia hampir menjatuhkan wine di tangannya. Anda kirim pesan bilang kangen, kan? Anda pasti mengira saya sedang di rumah orang tua saya. Saat itulah suara air di kamar mandi berhenti. Bagas pasti merasakan ada yang tidak beres. Langkah kakinya terdengar terburu-buru. Sayang, ada siapa yang datang? Bagas, yang keluar hanya dengan memakai jubah mandi asal-asalan, langsung pucat pasi saat melihat ke ruang tamu. Sayang, ini bukan seperti itu. Ini salah paham, sungguh salah paham. Salah paham apa maksudmu? Saya berdiri perlahan. Hana masih berdiri di dekat pintu depan, salah tingkah, sementara mulut Bagas hanya komat kamit tanpa suara. Siapa yang memberitahu nomor PIN pintu? Mas Bagas, atau ibu mertua? Hana langsung menundukkan kepalanya. Reaksinya menjelaskan segalanya. Jadi ibu juga tahu. Saat itu juga, semuanya menjadi sangat jelas. Ini bukan sekadar kesalahan sesaat. Ini adalah sesuatu yang terencana dan terorganisir. Bagas berkata dengan panik, Yuni, kita duduk dulu, kita bicarakan ini. Benar-benar salah paham? Kalau begitu biar saya tanya pada dokter Hana.
Apakah ini baru pertama kali Anda ke sini? Atau sudah sering? Hana menggigit bibirnya dan tidak menjawab. Sepertinya sudah sering, sampai-sampai Anda hafal nomor PIN-nya. Saya sangat tenang. Sungguh sangat tenang. Bekerja sebagai perawat selama 5 tahun telah melatih saya menghadapi situasi darurat. Alih-alih emosi, saya lebih memilih untuk menganalisis situasi dan memikirkan langkah selanjutnya. Saya tidak akan marah. Tapi saya ingin tahu kebenarannya. Sejak kapan ini terjadi dan bagaimana ceritanya? Bagas buru-buru menyela, Yuni, sungguh ini bukan apa-apa. Hana ini cuma junior di rumah sakit. Cuma junior tapi tahu PIN rumah kita. Datang bawa wine ke rumah suami orang. Suara saya semakin tegas. Rasanya saya ingin menangis, tapi saya menahannya. Kalau saya menangis sekarang, saya hanya akan menjadi istri yang emosional. Hana dengan hati-hati berkata, Mbak Yuni, saya benar-benar minta maaf. Saya tanpa sadar mengetahui nomor PIN-nya, entah siapa yang memberitahu. Tapi saat itu, ada raut wajah lain yang melintas di wajah Hana. Bukan rasa bersalah melainkan rasa kesal atau merasa direpotkan? Mbak sepertinya terlalu sensitif menanggapi ini. Tenaga medis zaman sekarang semuanya bergaul seperti ini, kok. Mendengar kata-katanya, saya sadar betapa naifnya saya. Perempuan ini sama sekali tidak merasa bersalah. Malah, dia menganggap saya yang bereaksi berlebihan. Oh begitu. Kalau begitu, mulai sekarang bersikaplah layaknya tenaga medis yang profesional. Jangan sembarangan masuk ke rumah saya. Hana meletakkan wine itu di meja dan pergi. Sampai pintu ditutup, tidak ada satupun kata maaf yang keluar dari mulutnya lagi. Bagas dan saya terdiam cukup lama. Dan dalam keheningan itu, saya mengambil keputusan. Mulai sekarang, saya tidak akan melawan dengan emosi, melainkan dengan bukti dan fakta yang akurat. Terdengar suara sisa air mandi yang menetes mendingin. Tapi hati saya jauh lebih dingin dari itu. Keesokan harinya, Bagas menjadi orang yang sama sekali berbeda. Bangun tidur, dia berkata pada saya, kejadian semalam itu benar-benar murni kesalahan. Aku sudah memperingatkan Hana dengan keras. Dan kedepannya tidak akan ada kejadian seperti itu lagi. Dia bicara seolah-olah dialah korbannya. Hana itu kadang gak tahu batas antara senior dan junior, jadi dia terlalu akrab. Kedepannya aku akan lebih hati-hati. Kesalahan, memberikan PIN pintu rumah itu dibilang kesalahan? Datang bawa wine untuk kencan itu dibilang kesalahan? Saya tidak membalas sepatah kata pun. Saya memutuskan untuk mengamati seberapa jauh dia akan berhati-hati, dan apakah dia benar-benar akan mengakhirinya. Sinyal pertama datang 3 hari kemudian. Ibu mertua saya, Ibu Sulastri, menelepon. Yuni, Ibu dengar akhir-akhir ini kamu sering marah-marah ya sama Bagas? Suamimu itu kerja keras, setidaknya buatlah dia merasa nyaman di rumah. Sudah jelaskan, siapa yang memberitahunya? Bagas bertindak lebih dulu. Dia mulai membentuk citra saya sebagai istri yang sensitif dan histeris. Bu, saya nggak pernah marah-marah, kok. Aduh, mungkin kamu nggak sadar. Perempuan kan emang gampang emosional. Apalagi kalau nggak kerja dan cuma diam di rumah, pasti makin sensitif. Kata-kata tidak kerja itu menusuk hati saya. Alasan saya berhenti jadi perawat 5 tahun lalu adalah karena Bagas sendiri yang bilang, istriku cukup istirahat saja di rumah. Dulu saya pikir itu karena dia sangat mencintai saya. Orang-orang di rumah sakit juga pada tahu. Katanya Bagas menderita kalau di rumah. Mendengar itu, saya merinding. Berarti gosipnya sudah menyebar sampai ke rumah sakit, bahwa saya ini istri yang bermasalah? Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih terang-terangan terjadi. Saat saya baru selesai makan siang di dekat rumah sakit Bagas, saya melihat Hana bersama beberapa tenaga medis lainnya. Begitu melihat saya, dia langsung menyapa. Mbak Yuni, halo. Suaranya terdengar sangat ceria dan natural. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Perawat-perawat di sebelahnya mulai berbisik. Oh, itu istrinya Dokter Bagas, ya. Wah, enak ya. Habis nikah langsung berhenti kerja. Aku juga pengen nikah sama dokter biar bisa resign. Saat itu, Hana tersenyum dan berkata, akhir-akhir ini Dokter Bagas sering cerita kalau beliau banyak stres di rumah. Mbak Yuni tolong lebih pengertian sedikit, ya, berani-beraninya dia bicara seperti itu di depan banyak orang. Saya sempat kehabisan kata-kata. Stres apa maksudmu? Soalnya Dokter Bagas kan perfeksionis banget, jadi katanya di rumah pun beliau nggak bisa istirahat tenang. Dia menggantung kalimatnya tapi maknanya sangat jelas. Saya tidak becus mengurus suami. Perawat-perawat di sebelahnya tampak mengangguk setuju. Sesampainya di rumah, saya bertanya pada Bagas. Mas cerita apa saja tentang aku di rumah sakit? Ngomong apa sih?
Aku nggak pernah cerita aneh-aneh. Hana bilang di depan orang-orang kalau Mas stres di rumah gara-gara aku. Raut wajah Bagas sedikit menegang. Hana ngomong gitu, masa sih? Kamu pikir aku bohong? Bukan gitu. Mungkin kamu salah dengar aja. Pada akhirnya, saya yang dituduh salah dengar. Saya yang dituduh terlalu sensitif dan salah paham. Malam harinya, Bagas berkata, Yuni, akhir-akhir ini kamu kayaknya tegang banget. Apa kamu lagi banyak pikiran? Tentu saja. Istri mana yang gak stres lihat suaminya bawa perempuan lain masuk ke rumah? Ya ampun, kan aku udah bilang itu kesalahan. Sampai kapan kamu mau mengungkit itu terus? Kalau kesalahan harusnya nggak diulangi. Tapi Hana masih saja jelek-jelekin aku di rumah sakit. Bagas menghela napas panjang. Yuni, kamu aneh deh akhir-akhir ini. Dulu kamu nggak begini. Apa jangan-jangan kamu butuh konsultasi ke psikiater? Konsultasi ke psikiater? Suami yang berselingkuh malah menyuruh istrinya yang diselingkuhi ke psikiater. Yang aneh bukan saya, tapi situasinya. Situasi apa? Kan nggak terjadi apa-apa. Oh, jadi tidak terjadi apa-apa. Berbagi pin rumah dan datang bawa wine itu dianggap tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, saya menelepon kakak laki-laki saya, Mas Teguh. Mas, aku mau konsultasi sesuatu. Kenapa? Ada masalah apa? Saya menceritakan semuanya. Mulai dari pesan telepon mertua, sampai kejadian di rumah sakit. Setelah mendengarkan dengan saksama, Mas Teguh berkata, Yuni, ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Dia sedang merusak citramu secara terencana. Dia mau menjadikanmu sebagai pihak yang bermasalah sejak awal. Kenapa begitu? Supaya dia diuntungkan kalau cerai nanti. Dia menyebarkan rumor kalau kamu tidak stabil secara mental dan bikin stres suami. Mendengar penjelasan kakak saya, semua puzzle-nya tersambung. Telepon ibu mertua, ucapan Hana, dan saran Bagas ke psikiater. Semuanya adalah satu kesatuan rencana. Terus, aku harus gimana, Mas? Pertama, jangan merespon pakai emosi. Itu yang mereka mau. Sebaliknya, catat semuanya. Siapa bilang apa dan kapan. Rekam semua telepon, dan screenshot semua chat WA. Tapi belakangan ini Bagas ganti password HP-nya. Itu juga bukti. Kenapa dia tiba-tiba ganti? Mulai hari itu, saya mulai mencatat di buku catatan kecil. Tanggal, waktu, siapa yang bilang apa, jam berapa Bagas keluar dan pulang, kapan password HP-nya diganti. Seminggu kemudian, ibu mertua menelepon lagi. Yuni, ibu lihat wajah Bagas agak pucat belakangan ini. Kamu harus urus dia yang benar di rumah, kali ini saya merekamnya. Memangnya Mas Bagas bilang apa ke ibu? Katanya dia nggak bisa istirahat tenang di rumah. Istrinya suka cari gara-gara dan curigaan. Saya nggak pernah cari gara-gara, Bu. Aduh, perempuan tuh nggak boleh terlalu keras. Harus bisa ngangkat harga diri suami. Setelah menutup telepon, saya menulis di buku. 15 Desember. Telepon dari ibu mertua. Mengatakan suami mengeluh tidak bisa istirahat di rumah. Menggunakan kata-kata curiga dan cari gara-gara. Setelah seminggu mencatat, polanya mulai terlihat. Bagas bergerak secara sistematis untuk menjadikan saya istri yang bermasalah. Dan Hana, dalam proses itu, berperan sebagai junior yang penuh empati. Suatu malam, Bagas berkata, Yuni, gimana kalau kita pisah ranjang dulu sebentar, biar sama-sama bisa mikir jernih. Pisah sebentar? Iya. Kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu, atau aku yang keluar. Saat itulah saya sadar, perang sesungguhnya sudah dimulai. Tapi saya tidak bereaksi emosional. Saya mengingat nasihat Mas Teguh, bicara dengan bukti. Boleh, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Kita buat perjanjian tertulis. Termasuk rincian harta Gonogini. Wajah Bagas langsung menegang. Itu adalah bukti lainnya. Perkataannya tentang pisah sebentar itu bohong. Dia bukan mau pisah sementara, tapi mau mengusir saya sepenuhnya. 2 hari kemudian, ibu mertua datang langsung ke rumah kami. Dia datang lebih pagi dari biasanya, seolah sudah bersiap untuk sesuatu yang besar. Yuni, ibu sudah pikir-pikir, sepertinya lebih baik kalian pisah rumah dulu. Iya. Mas Bagas sudah bilang, kalau begitu, kamu tinggal di rumah keluargamu dulu selama sebulan. Ibu, ini rumah saya. Wajah ibu mertua langsung kaku. Ngomong apa kamu? Rumah ini kan atas nama Bagas. Sejak saat itu situasinya makin aneh. Tiba-tiba ibu mertua mengungkit soal kepemilikan. Padahal sebelumnya beliau selalu menyebut ini rumah kita. Tapi ini kan rumah pernikahan kami, kenapa saya yang harus pergi? Halah, rumah pernikahan apanya? Memangnya kamu ikut nyumbang uang? Ini kan rumah yang dibeli murni dari hasil keringat Bagas. Mendengar itu rasanya sangat menyakitkan.
5 tahun lalu saat saya berhenti kerja, Bagaslah yang bilang istriku nggak usah kerja. Tapi sekarang mereka bilang saya tidak punya andil apa-apa. Lalu apa artinya pengabdian saya selama 5 tahun tinggal di sini, Bu? Halah, cuma ngerjain kerjaan rumah kan? Itu pun kamu sering panggil asisten rumah tangga. Art cuma datang 2 kali seminggu. Sisanya saya yang urus semuanya. Masak buat Bagas, nyuci, beres-beres rumah. Pokoknya kamu harus keluar. Saya tidak akan keluar, Bu. Kamu berani ngelawan ibu sekarang? Saya tidak melawan, saya hanya mempertahankan hak saya. Setelah ibu mertua pulang hari itu, kejadian-kejadian aneh terus bermunculan. Pertama, Bagas mengganti password komputer di rumah. Padahal sebelumnya itu komputer bersama, kenapa passwordnya diganti? Ada data-data rumah sakit, demi kerahasiaan pasien. Alasannya terdengar masuk akal, tapi aneh. Kenapa baru diganti sekarang setelah 5 tahun? Keesokan harinya, kejadian yang lebih aneh terjadi. Saya pergi ke bank dan mendapati bahwa ada penarikan dana besar dari rekening bersama kami. Kapan uang sebesar ini ditarik, Mbak? Tanya saya ke teller. Teller itu mengecek komputer lalu menjawab, di sini tercatat kalian berdua sudah menandatanganinya, Bu. Waktu itu ibu mertua Anda yang datang memprosesnya. Ibu mertua? Kapan saya datang ke bank? Saya tidak merasa pernah ke sini. Sesampainya di rumah, saya bertanya pada Bagas. Mas tahu nggak ada uang 100 juta yang ditarik dari rekening bersama kita? Bagas tampak tidak terkejut. Oh, itu ibu lagi butuh uang mendesak. Urusan ibu ya urusan ibu, tapi kenapa narik tanpa persetujuan saya? Lagi pula itu kan bukan uang kita berdua. Katanya uang itu bukan milik kita, jadi tidak butuh persetujuan saya. Dan pihak bank bilang saya ikut tanda tangan, padahal saya tidak pernah datang. Saya menelepon Mas Teguh dan menjelaskan situasinya. Mas, ini aneh banget kan? Gimana bisa ada tanda tanganku? Yuni, apa jangan-jangan kamu pernah tanda tangan tanpa sadar? Atau apa? Atau dipalsukan? Pemalsuan? Apa hal seperti itu mungkin? Coba kamu ke bank minta fotokopi tanda tangannya untuk dicocokkan. Terus, cek lagi semua dokumen penting di rumah. Saat mencari dokumen di rumah, saya menemukan masalah yang lebih besar. Saat melihat sertifikat tanah rumah ini, ternyata rumah ini sudah dijaminkan ke bank, hak tanggungan, tanpa sepengetahuan saya. Saya bertanya pada Bagas, kenapa rumah ini dijaminkan? Oh, itu kemarin buat modal investasi sebentar. Investasi? Aku nggak pernah setuju. Ho, kamu kan udah tanda tangan. Masa lupa? Lagi-lagi dia bilang saya sudah tanda tangan. Padahal saya sama sekali tidak pernah melakukannya. Malam itu, saya melihat Bagas sedang membereskan sesuatu di ruang kerjanya. Dia memasukkan dokumen-dokumen ke dalam kardus. Lagi ngapain, Mas? Beres-beres. Dokumen apa itu? Dokumen rumah sakit. Nggak boleh ditaruh di rumah. Entah kemana dia membawa kardus itu. Besoknya kardus itu sudah hilang. Mas Teguh melihat salinan sertifikat rumah itu dan wajahnya menjadi serius. Yuni, ini masalah besar. Kenapa, Mas? Lihat tanggal penjaminan ini. Terus lihat riwayat hibah ini. Belakangan ini asetnya terus-terusan dipindah. Setelah dicek lebih teliti, memang benar. Sejak beberapa bulan lalu, aset-aset kami terus dipindahkan tanpa sepengetahuan saya. Ini persiapan cerai. Dia sedang menyembunyikan aset. Terus nasibku gimana? Kalau cerai dalam kondisi begini, kamu hampir nggak akan dapat apa-apa. Rumah sudah nggak ada harganya karena utang bank, dan uang tunainya sudah ditarik semua. Baru saat itulah saya melihat gambaran besarnya. Ini bukan sekadar membawa selingkuhan ke rumah. Dari awal, mereka sudah merencanakan perceraian dan mempersiapkannya secara sistematis. Terus aku harus gimana, Mas? Kamu harus kumpulkan banyak dokumen. Riwayat transaksi bank, mutasi properti, semuanya harus dikumpulkan. Tapi dokumennya sudah dibawa semua sama Bagas. Kalau begitu minta cetak langsung di bank. Dan cek semua mutasi di BPN. Badan Pertanahan Nasional. Mulai hari itu, perang yang sesungguhnya saya mulai. Bukan perang emosi, melainkan perang dokumen. Saya keliling dari satu bank ke bank lain untuk mencetak rekening koran, lalu ke BPN untuk mengecek semua mutasi aset. Dan saya menemukan fakta mengejutkan. Banyak dokumen yang mencantumkan nama dan tanda tangan saya, padahal bentuk tanda tangannya sedikit berbeda dari aslinya. Sekilas mirip, tapi jika diteliti, tarikan garisnya berbeda. Mas Teguh menggelengkan kepalanya saat melihat dokumen itu. Yuni, ini jelas penipuan. Dia memindahkan aset dengan memalsukan tanda tanganmu. Kalau gitu kan gak sah, Mas. Benar. Tapi masalahnya ada di pembuktian. Kamu harus sewa ahli grafologi pakar tulisan tangan,
dan menempuh jalur hukum. Malam itu, saat duduk berhadapan dengan Bagas, dia tampak sangat berbeda di mata saya. Dia bukan lagi suami yang saya cintai selama 5 tahun, melainkan orang yang berusaha merampas hidup saya. Mas, aku sudah ngecek semua riwayat pemindahan aset. Wajah Bagas sempat menegang. Ada apa sih? Termasuk soal pemalsuan tanda tanganku. Saat itu, untuk pertama kalinya Bagas tampak panik. Tapi dia cepat-cepat kembali pasang wajah tenang. Pemalsuan apa? Kamu ngomong apa sih? Aku tahu semuanya. Mulai sekarang, kita bicara lewat dokumen saja. Sejak hari itu, atmosfer di rumah berubah total. Kami sadar bahwa kami sekarang adalah musuh. Beberapa hari kemudian, Bagas melempar bom. Yuni, ayo kita cerai beneran. Kenapa tiba-tiba? Nggak tiba-tiba kok. Kamu juga ngerasain kan? Kita udah nggak bisa sama-sama lagi. Duduk berhadapan di ruang tamu, wajah Bagas tampak sangat dingin. Saya tidak tahu kemana perginya pria hangat yang melamar saya 5 tahun lalu. Lalu pembagian harta gonogininya bagaimana? Gonogini apa? Emangnya kamu punya penghasilan apa? Dia mulai bicara terang-terangan. Dulu dia yang bilang istri tidak perlu kerja. Sekarang dia bertanya apa yang sudah saya hasilkan. Aku tinggal di rumah ini selama 5 tahun, apa aku pernah bayar sewa? Apa aku pernah nyari uang belanja? Suara Bagas meninggi. Lalu 5 tahunku ini apa artinya? Kamu cuma numpang hidup enak aja. Oh, jadi saya dibilang hidup enak. Bangun jam 6 pagi tiap hari. Siapkan sarapan. Nungguin dia pulang jaga malam sampai subuh. Menuruti semua permintaan mertua. Dan beres-beres rumah setiap kali teman-temannya datang. Itu dibilang hidup enak. Lalu bagaimana dengan uang kompensasi perceraiannya? Kompensasi? Kompensasi apa? Emangnya aku salah apa? Mendengar itu saya benar-benar habis pikir. Bawa perempuan lain ke rumah itu bukan kesalahan? Kan aku udah bilang itu kesalahan gak sengaja. Lagian kita gak ngapa-ngapain. Oh, jadi berbagi pin rumah dan mau kencan sambil minum wine itu dibilang tidak ngapa-ngapain. Saat itulah ibu mertua masuk. Sepertinya waktunya sudah diatur pas sekali. Kalian, udah selesaikan ngobrolnya? Yuni, ibu minta maaf ya kalau ikut campur. Tapi menurut ibu kamu ini terlalu membesar-besarkan masalah. Membesar-besarkan masalah apa, Bu? Cuma gara-gara Bagas akrab sama juniornya di kantor. Masa kamu sampai segininya? Anak muda zaman sekarang kan pergaulannya emang gitu. Jadi begitu. Tahu pin rumah orang dan datang bawa wine dibilang pergaulan biasa anak muda zaman sekarang. Kalau begitu Bu, waktu bapak mertua masih hidup, apa ibu juga bergaul seperti itu? Wajah ibu mertua langsung kaku. Kamu ngomong apa barusan? Karena ibu bilang semua orang bergaul seperti itu, saya pikir ibu juga dulu begitu. Anak ini benar-benar. Bagas, urus mulut istrimu itu. Bagas langsung membentak saya. Heh, kenapa kamu ngomong gitu ke ibu? Aku nggak salah ngomong, kan? Ibu sendiri yang bilang pergaulan zaman sekarang emang gitu, bukan? Nada bicaramu itu loh. Akhir-akhir ini kamu benar-benar aneh. Lagi-lagi saya dibilang aneh. Istri yang diselingkuhi marah malah dibilang aneh. Ibu mertua menimpali, Yuni, ibu jujur aja ya. Kamu tuh kayaknya terlalu obsesi sama Bagas. Laki-laki itu harusnya dikasih ruang sedikit, jangan diikat terus. Obsesi? Protes karena suami bawa perempuan lain ke rumah dibilang obsesi? Dan kudengar akhir-akhir ini kamu gampang histeris ya? Di rumah sakit Bagas sampai jadi gosip. Loh, gosip? Sudah jelas siapa yang nyebar gosip. Yuni, coba deh kamu ke psikiater. Kudengar zaman sekarang banyak orang kena depresi. Bagas ikut menimpali, bener. Akhir-akhir ini kamu emang gak kayak dulu lagi. Mereka berdua kompak mencoba menjebak saya agar terlihat seperti orang gila. Mereka ingin menggiring opini bahwa kemarahan saya akibat perselingkuhan ini adalah murni gangguan kejiwaan. Saya tidak mau ke psikiater. Kenapa? Takut ya? Zaman sekarang orang ke psikiater itu biasa aja kok. Saat itulah saya sadar. Yang mereka inginkan adalah membuat saya tercatat sebagai orang yang bermasalah secara mental. Dengan begitu, saat cerai nanti, semua kesalahan bisa ditimpakan pada saya. Baiklah, kalau begitu ayo kita cerai. Bagas dan ibunya saling bertatapan. Raut wajah mereka menunjukkan akhirnya kena juga. Iya, itu yang terbaik buat kita berdua. Asal, saya dapat pembagian harta gonogini yang adil. Ibu mertua langsung mencibir. Gonogini dari mana? Rumah ini Bagas yang beli sendiri, dan kamu nggak pernah ngasilin sepeser pun. Saya 5 tahun tinggal dan ngurus rumah ini. Tinggal apanya? Jangan ngelawak. Kamu tuh cuma numpang makan, numpang hidup. Numpang makan dan numpang hidup. Jadi pernikahan 5 tahun ini dianggap cuma numpang. Kalau gitu setidaknya uang kompensasi moralnya. Kompensasi apa? Emangnya Bagas salah apa? Justru kamu yang salah kan?
ngancurin harga diri suami, curigaan terus, bikin suasana rumah nggak karuan. Kesimpulannya, semuanya adalah salah saya. Perselingkuhan salah saya, gonogini tidak ada, kompensasi juga tidak ada. Malam itu Bagas berkata, Yuni, tolong angkat kaki dari sini dalam waktu seminggu. Ini juga rumahku. Secara sertifikat ini namaku. Dan yang bayar cicilan ke bank juga aku. Terus aku harus pergi kemana? Mau ke rumah orang tuamu kek? Kemana kek? Itu urusanmu. Disuruh pulang ke rumah orang tua. Di usia 35 tahun, disuruh kembali numpang ke rumah orang tua. Keesokan harinya, Mas Teguh datang. Setelah mendengar semuanya, dia benar-benar murka. Yuni, orang-orang ini benar-benar nganggep kamu remeh. Mas, aku harus gimana? Diusir dari rumah, nggak punya uang. Pokoknya jangan keluar. Begitu kamu keluar, kamu kalah. Tapi Bagas ngancem mau manggil polisi. Biarin aja dia manggil polisi. Ngusir pasangan yang sah dari rumah itu termasuk KDRT Ho. Justru tindakan Bagas itu yang ilegal, tapi secara praktis, rasanya berat sekali. Tiap hari harus perang dingin di rumah. Seminggu kemudian, puncaknya terjadi. Bagas benar-benar memanggil polisi. Pak polisi, orang ini masuk ke rumah saya tanpa izin dan menolak untuk pergi. Setelah mendengarkan penjelasannya, polisi itu berkata, Bapak, sebelum ada putusan cerai resmi dari pengadilan, istri Bapak masih punya hak penuh untuk tinggal di rumah ini. Bagas panik. Terus saya harus gimana? Silakan diselesaikan secara kekeluargaan atau lewat pengadilan Pak. Malam itu, ibu mertua memanggil semua kerabatnya. Tante, Bude, sampai nenek datang dan mengepung saya. Yuni, mumpung semua sesepuh kumpul di sini, ibu mau bilang kalau kamu ini keras kepala banget. Bude, saya cuma menuntut hak saya. Hak apa? Ini kan rumah hasil keringat Bagas. Kok kamu nuntut hak? Tantenya menimpali, Yuni, dari kacamata kami pun, kelakuanmu belakangan ini aneh banget. Dulu kamu nggak begini, loh. Sang nenek bahkan ikut campur. Nyari menantu sebaik Bagas itu susah, Duk. Kamu ngalah dikit aja kenapa sih sampai bikin ribut begini? Semua orang tua di sana menyudutkan saya. Menyebut saya keras kepala, aneh, dan tidak sabaran. Akhirnya di depan mereka semua, saya menyerah. Baiklah. Saya akan pergi. Mas Teguh sempat menahan lengan saya dari belakang, tapi saya sudah tidak tahan lagi. Malam itu, saya hanya membawa satu koper besar berisi pakaian dan keluar dari rumah. Saya meninggalkan rumah yang sudah saya tinggali selama 5 tahun. Rumah yang saya tata dengan sepenuh hati. Saat saya pergi, Bagas bilang, Yuni, maaf ya. Tapi ini demi kebaikan kita bersama. Kalau memang minta maaf, kenapa dia melakukan semua ini? Malam itu, untuk pertama kalinya saya menangis sejadi-jadinya di rumah Mas Teguh. Rasanya sedih membayangkan 5 tahun pengorbanan saya berakhir seperti ini. Tapi di tengah tangisan itu, saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hak saya. Teman-teman, bagaimana perasaan Anda mendengar cerita ini sejauh ini? Apa yang dialami Yuni rasanya sangat menyesakan, bukan? Menikah selama 5 tahun, tapi dalam semalam hampir kehilangan segalanya. Apalagi ini semua sudah direncanakan matang-matang oleh suami dan ibu mertuanya. Rasa dikhianatinya pasti sangat dalam. Tapi Yuni tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam emosi dan mulai mencari jalan keluar dengan tenang. Kejutan apa yang menantinya? Terus dengarkan cerita selanjutnya. Sudah seminggu saya tinggal di rumah Mas Teguh. Tiba-tiba Bagas mengirim pesan, surat kesepakatan cerai sudah kubuat. Besok kita ketemu. Secepat itu dia menyiapkan surat cerai? Betapa matangnya persiapan dia sampai dalam seminggu suratnya sudah jadi. Besoknya, kami bertemu di sebuah kafe yang sepi. Saat membaca draft kesepakatan yang disodorkan Bagas, saya tak habis pikir. Pembagian harta. Tidak ada. Kompensasi. Tidak ada. Alasan cerai. Ketidakcocokan sifat. Apa-apaan ini? Emang ada yang perlu dibagi? Rumah atas namaku dan cicilannya aku yang bayar. Aku 5 tahun ngurus rumah itu. Itu kan pilihanmu sendiri. Aku nggak pernah maksa kamu. Tidak pernah maksa katanya. Dulu dia yang bilang istriku nggak usah kerja, sekarang dia bilang itu pilihan saya sendiri. Lalu kompensasi? Kompensasi, aku salah apa? Di situ udah kutuliskan alasannya karena nggak cocok sifatnya. Tidak cocok sifat. Perselingkuhan kok dibilang ketidakcocokan sifat. Apa yang kamu lakukan sama Dokter Hana itu bukan masalah beda sifat. Kan aku udah bilang itu cuma salah paham. Nggak sengaja. Lagi-lagi dia berlindung di balik kata nggak sengaja. Aku nggak akan tanda tangan surat palsu ini. Wajah Bagas mendingin. Oh,
Jadi mau dibawa ke pengadilan? Bisa jadi. Yuni, kamu bakalan susah menang. Biaya sewa pengacara aja mahal banget, emangnya kamu punya uang? Memang saya tidak punya uang. Selama 5 tahun jadi ibu rumah tangga, uang di tabungan saya cuma sisa uang jajan. Lagi pula semua orang di rumah sakit juga udah tahu kalau akhir-akhir ini mentalmu agak terganggu. Lagi-lagi dia membahas itu. Jangan salah sangka. Aku ini dokter, orang-orang pasti lebih percaya omonganku. Mendengar itu rasanya sangat putus asa. Kuasa, uang, dan status sosial, semuanya ada di pihak Bagas. Sesampainya di rumah, saya melapor pada Mas Teguh. Mas, Bagas bilang aku nggak bakal sanggup bayar pengacara. Soal itu dipikirin nanti. Coba ingat-ingat. Apa Bagas pernah nyebut nama seseorang di masa lalunya yang kira-kira bisa bantu kita? Nggak tahu ya. Saya berpikir sejenak. Tapi Bagas pernah keceplosan ngomongin mantan tunangannya waktu dia lagi mabuk. Mantan tunangan? Iya. Namanya Siska Permata. Dia pengacara. Dulu mereka pacaran pas kuliah kedokteran, tapi putus karena nggak direstui keluarga. Mata Mas Teguh langsung berbinar. Kamu punya nomor kontaknya? Nggak punya, tapi Bagas pernah bilang kalau Siska sekarang kerja di law firm, firma hukum besar. Nama law firmnya? Aku lupa, tapi katanya yang terkenal di daerah Sudirman atau Kuningan gitu. Mas Teguh langsung mencari di internet dan mengecek beberapa law firm besar. Dan benar saja, ada pengacara bernama Siska Permata. Yuni, coba hubungi dia. Bicara apa? Dia kan mantan tunangannya Bagas. Jujur aja. Bilang kamu mau konsultasi masalah cerai dengan Bagas. Meneleponnya benar-benar membuat saya gugup. Saya tidak tahu bagaimana reaksinya nanti. Halo, benar ini dengan pengacara Siska Permata? Iya benar. Dengan siapa ya? Saya Yuni Kartika. Istri dari Bagas Wicaksono. Hening sejenak di ujung telepon. Bagas Wicaksono? Iya. Saya ingin konsultasi soal masalah perceraian, makanya saya menghubungi Anda. Tunggu sebentar. Bisa kita bertemu langsung? Keesokan harinya, saya menemui pengacara Siska di ruang konsultasi firma hukumnya. Dia tampak jauh lebih tenang dan profesional dari dugaan saya. Bisa ceritakan kronologinya dulu? Saya menceritakan semuanya dari awal. Dari insiden WA, diusir dari rumah, sampai soal pemindahan aset. Pengacara Siska melihat dokumen-dokumen yang saya bawa dan ekspresinya semakin kaku. Bukti hak tanggungan sama riwayat hibah ini. Terus pemalsuan tanda tangan. Ada yang aneh, Mbak Siska, bukan cuma aneh. Ini penyembunyian aset yang terencana. Saat itu, pengacara Siska berkata dengan hati-hati. Maaf kalau lancang, tapi apa Anda tahu orang seperti apa Bagas itu di masa lalu? Orang seperti apa? Sebenarnya, saya juga punya masa lalu dengan Bagas. Kami batal nikah 8 tahun lalu. Saya memang sudah tahu mereka pernah berhubungan, tapi mendengarnya langsung dari orangnya terasa berbeda. Apa saat itu juga terjadi hal yang sama? Pengacara Siska ragu sejenak lalu menjawab. Polanya sama persis. Awalnya dia sangat baik, tapi tiba-tiba berubah dan apa? Saat membatalkan pernikahan, dia melemparkan semua kesalahan ke saya. Dia menyebarkan rumor ke orang-orang di rumah sakit kalau saya ini cewek yang ribet dan egois. Polanya persis. Cara dia memperlakukan saya sama persis dengan caranya dulu. Dan saat batal nikah, saya tidak bisa mengambil kembali barang-barang yang sudah saya berikan padanya. Dulu saya tidak tahu harus menempuh jalur hukum seperti apa. Jadi Mbak Siska juga. Iya, saya juga korban. Mendengar kata-katanya membuat saya merasa terhibur. Saya sadar bahwa saya tidak sendirian. Mbak Yuni, kalau saya yang pegang kasus ini bukan lagi sekadar gugatan cerai biasa, tapi harus dikaitkan dengan tuduhan penyembunyian aset dan pemalsuan dokumen. Memangnya bisa? Tentu saja. Malah harus begitu supaya hasilnya maksimal. Pengacara Siska melanjutkan, selama ini Bagas selalu menggunakan cara-cara emosional untuk menjatuhkan mental lawannya. Tapi kali ini, kita akan melawannya secara sistematis dan sesuai hukum. Soal biaya pengacara, kalau kita menang, kita bisa menuntut pihak kalah untuk membayarnya. Lagi pula, dari aset yang disembunyikan itu saja kalau ketahuan sudah lebih dari cukup untuk bayar biaya sidang. Apa benar bisa seperti itu? Mbak Yuni, tolong janjikan satu hal pada saya. Apa itu? Mulai sekarang, jangan merespon dengan emosi. Serahkan semuanya pada proses hukum. Itu satu-satunya cara supaya kita menang. Keluar dari ruang konsultasi hari itu, untuk pertama kalinya saya melihat secercah harapan. Sekarang saya punya sekutu yang bisa diandalkan. Mas Teguh juga sangat senang mendengar hasilnya. Wah, ternyata ada korban lain dari laki-laki brengsek itu. Tapi Yuni, apa kita beneran bisa menang? Mas, kali ini kita dibantu profesional.
Dan sepertinya pengacara ini juga punya dendam pribadi. Baguslah, itu malah jadi nilai plus buat kita. Malam harinya, pengacara Siska mengirim pesan. Mulai besok kita kumpulkan bukti secara intensif. Kita akan bongkar semua kelakuan Bagas satu persatu. Serangan balik akhirnya dimulai. Bagas mungkin belum menyadarinya, tapi aturan permainannya sekarang sudah berubah total. Bukan lagi perang emosi, melainkan perang di pengadilan. Malam itu, untuk pertama kalinya saya bisa tidur nyenyak. Saya tahu saya tidak sendirian. Pengacara Siska dan Mas Teguh membentuk tim untuk memulai investigasi mendalam. Pertama, Mas Teguh mondar-mandir ke BPN dan bank untuk melacak aliran harta Bagas. Salinan sertifikat tanah, riwayat transaksi, laporan hibah, semuanya didapat. Yuni, lihat ini. Gila banget. Mas Teguh menggelar dokumen-dokumen itu. Lihat. Dalam bulan terakhir, ada 8 kali pemindahan aset. Dan semuanya ada tanda tanganmu. Ada 8 dokumen yang ditandatangani atas nama saya. Tapi saya tidak pernah ingat menandatangani satu pun. Terutama 3 transaksi ini. Ini yang paling mencurigakan. Tanggalnya pas banget waktu kamu lagi jalan-jalan ke luar kota. Benar juga. Bulan Maret lalu saya pergi ke Bali selama 3 hari 2 malam untuk hadiri nikahan teman. Di tanggal itu, tertulis ada pemindahan dana sebesar 200 juta rupiah. Pengacara Siska melihat dokumen itu dan tersenyum penuh arti. Mbak Yuni, ini sudah lebih dari cukup. Ini jelas pemalsuan, benarkah? Tingkat seperti ini bukan cuma pemalsuan tanda tangan, tapi sudah masuk ranah tindak pidana penipuan dan penggelapan. Tindak pidana? Separah itu? Tapi Mbak Siska, apa ini cukup? Ini baru pemanasan. Sekarang kita masuk ke investigasi yang sesungguhnya. Saya penasaran investigasi apa yang dimaksud pengacara Siska. Jawabannya datang 2 hari kemudian. Pengacara Siska ternyata menggali informasi soal kelakuan Bagas di rumah sakit melalui orang dalam. Mbak Yuni, pola tingkah laku Bagas di rumah sakit agak mencurigakan. Maksudnya? Beberapa bulan terakhir, laporan penggunaan dana penelitiannya banyak yang tidak transparan. Dan ada yang aneh dengan laporan rekapitulasi operasi bedahnya. Dana penelitian, laporan operasi. Apa hubungannya dengan perceraian kita? Hubungannya sangat besar. Kalau Bagas mendapat uang haram dari rumah sakit dengan cara ilegal, uang itu juga termasuk ke dalam harta gonogini suami istri. Ternyata begitu. Beberapa hari kemudian, informasi yang lebih spesifik muncul. Ada whistleblower pelapor anonim dari dalam rumah sakit yang melaporkan Bagas. Mas Teguh menelepon dengan penuh semangat. Yuni, berita besar. Apa Mas? Ada laporan anonim masuk ke pihak rumah sakit. Katanya ada indikasi Bagas menggelapkan dana penelitian untuk kepentingan pribadi. Benarkah? Bukan cuma itu. Dia juga diduga memanipulasi jumlah operasi. Mengklaim melakukan operasi padahal tidak melakukannya. Kalau itu benar, ini masalah yang sangat besar. Pengacara Siska memastikan info itu dan berkata, Mbak Yuni, posisi kita sekarang berbalik 180 derajat. Maksudnya? Kita bukan lagi sekadar istri yang minta cerai. Tapi kita adalah pihak yang memegang kartu mati soal skandal korupsi lawan. Mendengar itu saya sampai merinding. Apa benar situasinya bisa sekuat itu? Seminggu kemudian, bom itu akhirnya meledak. Audit internal rumah sakit resmi dimulai berdasarkan laporan anonim tersebut. Audit itu menyasar dana penelitian dan catatan operasi Bagas. Bagas menelepon saya dengan panik. Yuni, kamu lakuin sesuatu ke rumah sakit ya? Aku, melakukan apa? Rumah sakit tiba-tiba ngadain audit. Mereka mau ngecek semua dana penelitian sama catatan operasiku. Suaranya bergetar hebat. Lalu apa urusannya denganku? Nggak mungkin nggak ada urusannya. Kudengar akhir-akhir ini kamu sering ketemuan sama pengacara aneh. Dia kan yang ngelakuin ini? Dari mana dia tahu? Jangan-jangan dia memata-matai saya? Kami cuma mengikuti prosedur hukum yang sah. Prosedur yang sah. Kamu tahu kan efek audit rumah sakit itu kayak apa? Karirku bisa hancur. Baru kali ini saya melihat Bagas benar-benar kelabakan. Selama ini dia selalu santai dan meremehkan saya, tapi sekarang sikapnya berubah drastis. Yuni, kita obrolin lagi soal syarat cerainya. Tiba-tiba, nanti aku kasih bagian gonogininya, kompensasinya juga aku kasih. Tiba-tiba mau kasih gonogini dan kompensasi? Padahal seminggu yang lalu dia bilang apa yang sudah saya hasilkan. Berapa? Sekitar 30% dari harga rumah. 30%? 5 tahun pengorbanan saya dinilai 30%. Dan kompensasi 100 juta rupiah. 100 juta? Kompensasi untuk perselingkuhan cuma 100 juta? Aku pikir-pikir dulu. Saat saya ceritakan hal ini pada pengacara Siska, dia tertawa. Dia sudah mulai goyah.
itu sinyal bagus. Kalau gitu, apa kita terima saja tawarannya? Belum, kita tunggu sebentar lagi. Kalau hasil auditnya keluar, posisi kita bakal makin kuat. Apa benar begitu, Mbak Yuni? Selama ini Bagas selalu meremehkan kita. Tapi sekarang kitalah yang pegang kendali penuh. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih lucu terjadi. Hana menghubungi saya. Mbak Yuni, halo. Kalau ada waktu, bisa kita ketemuan? Tumben dia ngajak ketemu. Saat bertemu di kafe, Hana tampak seperti orang yang berbeda. Gayanya yang dulu angkuh dan menyebalkan kini hilang tak berbekas. Dia tampak sangat ciut. Mbak, saya mau minta maaf. Tiba-tiba, suasana di rumah sakit lagi nggak enak. Gara-gara audit dokter Bagas, semua orang jadi was-was. Oh, jadi karena audit itu suasananya jadi mencekam. Dan, ku dengar Mbak Yuni lagi konsultasi sama pengacara. Dari mana dia tahu ini juga? Sebenarnya saya juga mau cari pengacara. Apa Mbak bisa kasih rekomendasi? Hana juga mau cari pengacara? Kenapa? Untuk urusan apa? Itu, buat jaga-jaga saja. Takutnya saya ikut terseret urusan dokter Bagas. Ah, saya baru paham. Hana sedang ketakutan. Dia takut ikut terseret dalam skandal korupsi Bagas. Dokter Hana, apa Mas Bagas pernah minta tolong sesuatu ke Anda? Soal dokumen, Hana tampak panik. Kok Mbak tahu? Tebakan saya benar. Dokumen apa? Dokumen rekap operasi sama kwitansi pencairan dana penelitian. Dia suruh saya beresin. Itu dia. Hana ternyata juga terlibat dalam kejahatan Bagas. Saat saya laporkan ini ke pengacara Siska, dia sangat senang. Sempurna. Sekarang kita sudah dapat kesaksian orang dalam. Apa Hana mau bersaksi di pengadilan? Sekarang dia lagi ketakutan setengah mati. Kalau kita pancing sedikit saja, dia pasti mau bersaksi buat kita demi menyelamatkan dirinya sendiri. Situasinya benar-benar berbalik. Seminggu yang lalu saya yang terpojok, sekarang Bagas yang terdesak hebat. Mas Teguh berkata, Yuni, sekarang giliran kita yang menyerang. Benar. Sekarang saya yang memegang kendali. Saat audit rumah sakit benar-benar digenjot, masalah yang muncul ternyata jauh lebih banyak dari perkiraan. Pengacara Siska melaporkannya dengan senyum puas. Mbak Yuni, berita luar biasa. Apa itu? Dari hasil audit, ternyata ini bukan cuma kejahatan Bagas sendirian. Maksudnya, ibu mertua Anda, Ibu Sulastri, juga terlibat. Ibu mertua, terlibat bagaimana? Ada aliran dana dari rumah sakit yang masuk ke rekening atas nama Ibu Sulastri. Dan itu bukan cuma sekali dua kali, tapi rutin. Itu artinya apa? Artinya, waktu Bagas menggelapkan dana penelitian dan biaya operasi, dia tidak memasukkannya ke rekening pribadi, melainkan ke rekening ibunya. Supaya susah dilacak, jadi, ibu mertua bukan sekadar membela anaknya, tapi juga ikut berkomplot dalam penggelapan uang. Buktinya kuat? Sangat kuat. Mutasi rekening dan bukti transfernya ada semua. Dan yang lebih menarik, pengacara Siska mengeluarkan setumpuk dokumen lain. Ini ada catatan telepon antara Ibu Sulastri dengan pihak rumah sakit. Catatan telepon? Iya, kami dapat dari sistem log telepon rumah sakit. Seminggu sebelum audit, Ibu Sulastri beberapa kali menelepon staf bagian administrasi. Itu maksudnya apa? Dia mencoba mencari tahu progres auditnya, dan ada indikasi dia menyuruh staf itu untuk menghilangkan barang bukti. Menghilangkan barang bukti, ini benar-benar makin parah. Mas Teguh juga membawa informasi tambahan. Yuni, ini parah banget. Ibu mertua bukan cuma nerima duit haram. Apalagi Mas, pembelian properti juga banyak yang diputar lewat nama ibu mertua. Mereka punya 2 rumah lagi atas nama ibu mertua, padahal yang beli pakai uang Bagas. 2 rumah? Di mana? Di Pondok Indah dan Kelapa Gading. Atas nama Ibu Sulastri, tapi praktiknya itu punya Bagas. Berarti aset Bagas yang sebenarnya jauh lebih besar dari yang kami kira. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Hana datang langsung ke kantor pengacara Siska. Mbak pengacara, saya datang untuk melaporkan sesuatu. Hana tampak benar-benar ketakutan. Dokter Bagas nyuruh saya ngasih kesaksian palsu. Kesaksian palsu apa? Saya disuruh bilang kalau Mbak Yuni itu mentalnya nggak stabil dan pernah bikin keributan di rumah sakit. Mana pernah saya seperti itu? Kapan saya pernah bikin ribut di rumah sakit? Terus kenapa Anda tidak melakukannya? Karena tim audit bilang mereka akan mengecek rekaman CCTV juga. Kalau ketahuan bohong, saya bisa dipenjara. Hana mulai bicara jujur demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dan soal PIN rumah. Dokter Bagas dapat PIN itu dari ibunya dan dikasihkan ke saya. Ibu mertuanya langsung yang ngasih tahu? Iya. Ibunya sampai nebak-nebak sendiri dan bilang kalau saya harus bantuin dokter Bagas ngurus rumah, terus dikasih PIN-nya.
Jadi ibu mertua secara langsung ikut memfasilitasi perselingkuhan itu. Terus waktu dokter Bagas jelek-jelekin Mbak Yuni, sepertinya ibunya juga yang ngatur rencananya. Rencana apa? Bikin skenario seolah-olah Mbak Yuni itu punya masalah kejiwaan, biar nanti gampang waktu sidang cerai. Semuanya adalah rencana yang disusun bersama ibu mertua. Setelah merekam kesaksian Hana, pengacara Siska berkata, langkah mati. Skakmat, benarkah? Bukti bahwa ibu mertua ikut berkomplot sudah sangat kuat. Ini bukan cuma gugatan cerai, tapi sindikat penipuan terencana. Malam itu, Bagas menelepon dengan nada panik. Yuni, kita ketemuan. Sekarang juga, kenapa? Kita damai aja. Aku turutin semua maumu. Semua kemauanku dituruti. Seminggu lalu dia tanya apa yang sudah saya hasilkan, sekarang berubah drastis. Spesifiknya gimana? Rumah kita bagi 2. Dan kompensasi 500 juta. Rumah dibagi 2 dan kompensasi 500 juta, tiba-tiba syaratnya melonjak drastis. Dan tolong, urusan ibuku kita selesaikan baik-baik secara tertutup saja. Oh, dia mau agar masalah ibunya ditutupi. Saya berdiskusi dengan pengacara Siska. Bagaimana menurut Mbak Siska? Masih kurang. Pasti masih ada aset yang disembunyikan. Kalau rumah di Pondok Indah dan Kelapa Gading dimasukkan, syaratnya harus beda jauh. Tolak saja kalau begitu, tunggu saja. Kalau hasil audit resminya keluar, situasinya bakal makin parah buat mereka. 2 hari kemudian, rumah sakit mengeluarkan pernyataan resmi. Bagas dibebas tugaskan dari jabatannya. Mas Teguh menunjukkan berita di portal online. Yuni, masuk berita lo. Judulnya, kasus korupsi dana penelitian oknum dokter RSUP terkemuka terbongkar. Meski tidak sebut nama, semua orang tahu itu Bagas. Dan di paragraf terakhir tertulis, oknum dokter tersebut juga diduga menyembunyikan aset menggunakan nama anggota keluarganya. Investigasi lebih lanjut akan segera dilakukan. Anggota keluarga yang dimaksud pasti ibu mertua. Sore harinya, ibu mertua langsung menelepon saya. Yuni, ayo kita ketemu, ibu mau bicara. Iya, Bu, semua ini cuma salah paham. Biar ibu jelaskan. Salah paham katanya. Catatan bank dan rekaman telepon itu mau dibilang salah paham? Saat bertemu di kafe, ibu mertua tampak seperti orang yang berbeda sama sekali. Sikap arogan yang selalu dia tunjukkan hilang entah kemana. Dia benar-benar terlihat ciut. Yuni, ibu minta maaf. Ibu terlalu memihak Bagas. Ibu, bagaimana ibu bisa menjelaskan catatan transaksi bank itu? Itu. Bagas minta tolong ibu titip uang sebentar karena masalah pajak. Alasan pajak. Terus, ibu juga kan yang kasih nomor PIN rumah ke Hana? Wajah ibu mertua memucat. Ibu nggak tahu soal itu. Ibu nggak tahu kalau dia ada hubungan sama Bagas. Tapi menurut kesaksian Hana, ibu sendiri yang bilang dia harus bantu ngurusin Bagas, makanya ibu kasih PIN-nya. Yuni, tolong selamatkan ibu. Gimana jadinya kalau ibu masuk penjara? Oh, ternyata beliau sadar kalau perbuatannya bisa berujung penjara. Ibu, apa ibu masih ingat perlakuan ibu pada saya selama ini? Ibu sungguh-sungguh minta maaf. Mulai sekarang, ibu akan memperlakukanmu seperti menantu ratu di rumah. Menantu ratu katanya. Padahal seminggu yang lalu dia bilang saya cuma numpang makan numpang hidup. Sesampainya di rumah, saya melapor ke pengacara Siska. Mereka sudah sepenuhnya mengibarkan bendera putih. Lalu apa langkah selanjutnya? Kita buat negosiasi terakhir. Tapi kali ini, pakai syarat dari kita. Akhirnya, kendali penuh benar-benar jatuh ke tangan saya. Sekarang sayalah yang mendikte syarat-syaratnya. Pengacara Siska tertawa dan berkata, Mbak Yuni, sekarang ini permainannya sudah beda level. Proses negosiasi terakhir dilakukan di pengadilan. Ini adalah sidang mediasi resmi. Bagas, ibu mertua, dan pengacara mereka duduk di satu sisi, sementara saya, pengacara Siska, dan Mas Teguh di sisi lain. Wajah Bagas seputih kertas. Kesombongan yang dia tunjukkan sebulan lalu saat menantang saya soal apa yang kamu hasilkan, sudah hilang sama sekali. Hakim mediator mulai membacakan ringkasan kasus. Kasus perselingkuhan tergugat Bagas Wicaksono, penyembunyian aset, pemalsuan tanda tangan, dan kolusi Ibu Sulastri dalam penggelapan dana penelitian. Setiap kali poin-poin itu dibacakan, wajah Bagas dan ibu mertua makin tegang. Pengacara Siska mulai membeberkan bukti-bukti satu persatu. Pertama, bukti perselingkuhan. Ini ada screenshot log akses smart door lock, dan surat pernyataan dari Door Hana. Kedua, bukti penyembunyian aset. Ini surat perjanjian nomine pinjam nama yang tanda tangannya dipalsukan, serta mutasi rekening. Termasuk juga bukti kepemilikan 2 rumah di Pondok Indah dan Kelapa Gading atas nama Ibu Sulastri yang sumber dananya dari tergugat. Ketiga, bukti tindakan ilegal di rumah sakit.
penggelapan dana penelitian, pemalsuan laporan operasi, dan bukti kolusi dengan Ibu Sulastri. Pengacara Bagas mencoba membantah, tapi dengan bukti sekuat itu, dia kehabisan kata-kata. Hakim bertanya, apakah pihak tergugat memiliki bukti bantahan atau argumen lain? Pengacara Bagas ragu sejenak lalu berkata, kami menginginkan mediasi, damai. Akhirnya, penyerahan diri secara resmi. Pengacara Siska mengajukan syarat kami. Pertama, 60% dari seluruh harta bersama selama pernikahan diserahkan kepada penggugat. Ini juga mencakup nilai jual sebenarnya dari properti yang disembunyikan di Pondok Indah dan Kelapa Gading. 60%? Biasanya standar pengadilan adalah 50%, tapi karena kesalahan pihak lawan sangat fatal, saya berhak mendapat lebih. Kedua, pembayaran kompensasi moral sebesar 1 miliar rupiah. 1 miliar? Ini 10 kali lipat dari tawaran 100 juta yang pernah Bagas ajukan. Ketiga, terkait tindak pidana korupsi dan pemalsuan yang melibatkan Bagas Wicaksono dan Sulastri, kami akan menunda pelaporan pidana ke kepolisian. Namun, apabila ada satu saja poin kesepakatan yang dilanggar, kami akan langsung memprosesnya secara pidana. Penundaan pelaporan pidana berarti saya memberi kelonggaran agar mereka tidak dipenjara sekarang. Tapi kalau mereka macam-macam, saya akan langsung melaporkan mereka. Bagas berbisik lama dengan pengacaranya, lalu berkata, syaratnya terlalu berat. Berat katanya? Kalau begitu mau lanjut ke sidang pidana? Pengacara Siska menjawab dengan dingin, kalau begitu, mari kita selesaikan di pengadilan pidana. Kasus penggelapan dana penelitian dan pemalsuan tanda tangan hukumannya minimal 3 tahun kurungan. Mendengar kata 3 tahun kurungan, wajah Bagas makin pucat. Ibu mertua buru-buru menyela, jangan, Gas, kita setuju saja. Tapi Bu, Ibu juga kan bisa dipenjara. Kalau bisa diselesaikan pakai uang, mending pakai uang. Pada akhirnya Bagas menganggukkan kepalanya. Kami setuju berdamai dengan syarat tersebut. Momen itu adalah titik sahnya mediasi. Saat menandatangani akta perdamaian, Bagas mengatakan satu hal terakhir pada saya. Yuni, maafkan aku. Baru sekarang minta maaf? Dulu aku benar-benar mencintaimu, tapi entah kenapa bisa jadi begini. Mencintai katanya? Apa bisa melakukan hal keji seperti ini pada orang yang dicintai? Saya tidak menjawab apa-apa. Tidak ada yang perlu dikatakan dan tidak ada gunanya juga. Saat keluar dari gedung pengadilan, Mas Teguh merangkul saya. Yuni, sudah selesai. Benar, sudah selesai. Perang panjang selama 6 bulan akhirnya usai. Pengacara Siska tersenyum. Mbak Yuni, kerja bagus. Anda bertarung dengan sangat hebat. Ini semua berkat Mbak Siska, bukan? Ini karena Mbak Yuni tidak terhanyut oleh emosi dan bisa bertahan sampai akhir. Sore harinya, transferan pertama masuk ke rekening saya. Itu adalah sebagian dari pembayaran harta Gonogini. Setelah 5 tahun, akhirnya ada uang dalam jumlah besar yang masuk ke rekening pribadi saya. Beberapa hari kemudian, ada kabar baik lainnya. Mantan tempat saya bekerja, rumah sakit dulu, menghubungi saya. Mbak Yuni, apa ada niatan untuk balik kerja lagi? Balik kerja? Iya. Belakangan ini cari perawat susah. Dan dengan pengalaman Mbak Yuni, Mbak bisa langsung diangkat jadi kepala ruangan. Karum, kepala ruangan. 5 tahun lalu saat resign saya hanya perawat biasa. Tapi sekarang saya ditawari posisi kepala ruangan. Gajinya juga jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Rasanya seperti lembaran hidup yang benar-benar baru. Di hari pertama kerja, saya memakai seragam baru dan berangkat ke rumah sakit. Rasanya kanggung memakai baju perawat lagi setelah 5 tahun. Rekan-rekan menyambut saya dengan hangat. Yuni, kangen banget. Gimana kabarmu selama ini? Puji Tuhan, baik kok. Saya tidak menceritakan detailnya. Semuanya sudah berlalu, jadi buat apa mengungkit masa lalu. Saat jam istirahat siang, Mas Teguh mengirim pesan. Yuni, udah baca berita? Bagas resmi dipecat dengan tidak hormat dari RS. Beneran, Mas? Berarti dia nggak bisa praktik lagi dong? Dan si Hana juga kontraknya diputus. Hancur lebur deh mereka. Hana juga, pada akhirnya, berpihak pada Bagas hanya membawa kehancuran bersama. Malamnya, saat pulang kerja, saya melewati depan kompleks apartemen lama kami. Dulu saya tinggal di sana selama 5 tahun. Sekarang, saya tinggal sendirian di apartemen baru yang dicarikan Mas Teguh. Tempatnya tidak terlalu besar, tapi bersih dan yang paling penting, atas nama saya sendiri. Melihat keluar jendela, saya merenung. 6 bulan lalu situasi saya sangat putus asa. Saya tidak pernah membayangkan nasib saya akan berbalik secepat ini. Saat itu saya pikir saya kehilangan segalanya, tapi kalau dipikir-pikir lagi,
Saya tidak kehilangan hal yang paling penting, harga diri dan kemampuan saya. Saya mengecek HP, ada pesan dari pengacara Siska. Mbak Yuni, selamat menempuh hidup baru. Kalau butuh bantuan hukum lagi, kabari saya kapan saja ya. Benar-benar orang yang baik. Tanpa pengacara Siska, mungkin saya sudah kehilangan segalanya. Malam itu, sambil merapikan seragam perawat, saya menatap cermin. Terlihat bayangan Yuni yang jauh lebih tangguh dari 5 tahun lalu. Bagas mungkin berniat menghancurkan saya, tapi pada akhirnya, dia justru membuat saya menjadi sosok yang lebih kuat. Besok pagi saya harus bangun pagi dan pergi ke rumah sakit. Mengurus pasien dan melakukan pekerjaan saya. Sekarang, saya tidak perlu bergantung pada siapapun dan akan hidup dengan kekuatanku sendiri. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Teman-teman, bagaimana cerita hari ini? Merefleksikan sambulan yang dialami Yuni, sungguh penuh gejolak, ya. Awalnya hanya curiga suami selingkuh, siapa sangka berkembang jadi skandal sebesar ini. Yang paling mengesankan adalah Yuni tidak emosional dan melawan dengan sangat terstruktur. Sejak insiden Smart Door Lock, dia tetap tenang dan pada akhirnya menang telak di pengadilan. Mentalnya luar biasa, titik baliknya adalah ketika dia menyadari dia tidak sendirian. Dukungan Mas Teguh dan pengacara Siska berhasil membalikkan keadaan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh memendam masalah sendirian, melainkan berani meminta tolong pada orang yang tepat. Dan melihat kelakuan Bagas serta ibu mertuanya, rasanya miris. Orang-orang yang terlihat terhormat di luar ternyata menyimpan kelicikan di baliknya. Tapi kebenaran akan selalu terungkap, dan yang salah pasti akan menerima hukuman yang setimpal. Lebih dari segalanya, kembalinya Yuni sebagai perawat adalah bagian terbaik. Kita semua pasti pernah mengalami pengkhianatan atau kesulitan yang tidak terduga. Saat itu terjadi, mari kita jangan larut dalam emosi, tapi mencari solusi dengan tenang, dan jangan takut meminta tolong pada orang-orang terpercaya. Semoga kisah Yuni memberi keberanian untuk kita semua. Jangan pernah menyerah, jalan baru pasti akan terbuka. Kartunya ditolak, Bu. Di meja resepsionis sebuah hotel mewah di Zurich, Swiss. Ketika teman ibu mertua membantu menerjemahkan ucapan staf hotel, wajah ibu mertua saat itu juga berubah pucat pasi. Citra dirinya yang selama ini berdiri angkuh mengenakan mantel branded di depan teman-temannya, seketika hancur berkeping-keping. Apa? Gak mungkin. Aku sudah ngecek limitnya sebelum berangkat. Coba gesek lagi. Ibu mertua berteriak panik, tapi staf hotel itu hanya menggeleng. Tatapan teman-temannya mulai terasa menusuk dan dengan tangan gemetar, ibu mertua mengambil ponselnya. Di saat yang sama, di Jakarta, saya mengubah mode dering ponsel saya menjadi silent. Selama 1 tahun penuh, semua penghinaan dan rasa frustrasi saya terbayarkan pada detik ini. Ibu mertua mungkin tidak tahu. Sudah berapa lama saya mempersiapkan momen ini. Mereka tidak tahu bahwa menantu penurut bernama Yulia Savitri ini memutuskan untuk tidak lagi menahan diri. Dan ini, barulah permulaannya. Halo, nama saya Yulia Savitri. Saya berumur 34 tahun, seorang working mom ibu bekerja, yang tinggal di daerah Bintaro bersama suami dan 1 anak. Saya bekerja di sebuah kantor akuntan publik kap multinasional, jadi urusan hitung-menghitung angka adalah keahlian saya. Tapi sehebat apapun saya menghitung angka, melacak kemana perginya uang dari rekening saya sendiri ternyata tidak mudah. Semuanya bermula pada musim semi, sekitar bulan Maret, April tahun 2024. Notifikasi transaksi kartu kredit mulai berbunyi berkali-kali di ponsel saya setiap harinya. Awalnya saya pikir, perasaan aku nggak beli apa-apa. Karena banyak tagihan yang sama sekali tidak saya ingat. Mas Juna, ini tagihan apa? Malam itu, begitu suami saya, Juna, pulang kerja, saya langsung bertanya. Grand Indonesia 15 juta rupiah? Juna tampak gugup sejenak, lalu menjawab. Oh, itu ibu yang pakai sebentar. Ibu, sejak kapan ibu mertua bebas pakai kartu kredit kita? Itu kan kartu kredit tambahan, family card, jadi ibu pakai kalau lagi ada kebutuhan mendesak. Kartu kredit keluarga? Saya tidak pernah diajak diskusi soal ini. Tapi Juna mengatakannya seolah-olah itu hal yang sangat lumrah. Beberapa hari kemudian, ibu mertua saya, Ibu Endang, datang ke rumah. Penampilannya terlihat lebih mewah dari biasanya. Dia menenteng tas branded yang sepertinya baru beli. Yulia, kamu tuh fokus urus anak aja di rumah. Biar orang tua kayak ibu yang jaga silaturahmi di luar dan menjaga nama baik keluarga. Saya baru saja mau minta tolong dia menjaga anak sebentar. Tapi saya urungkan niat itu. Ibu mertua memang selalu begini. Paradigmanya adalah menantu itu cukup di rumah urus anak, sementara mertua yang mengurus urusan sosial di luar. Bu, tapi kalau mau pakai kartu kredit saya, tolong kabari dulu sebelumnya. Oh,
menantu masa kasih uang jajan ke mertua aja harus dimintai izin? Kamu pikir ibu ini anak kecil? Suara ibu mertua langsung dingin. Juna yang ada di sebelahnya hanya diam membisu. Bukan begitu, Bu, kan saya yang mengatur keuangan rumah tangga, jadi keuangan emang kamu yang atur, tapi kehormatan keluarga ibu yang jaga. Ngerti kamu, Yulia? Malam itu, saya mengamati lembar tagihan kartu kredit dengan saksama. Grand Indonesia, Plaza Senayan, Senopati. Banyak transaksi di tempat-tempat yang saya sendiri jarang ke sana. Tagihan booking hotel, butik barang branded, restoran fine dining. Dalam sebulan, tagihannya tembus 30 juta rupiah. Gaji saya sendiri sekitar 45 juta rupiah per bulan. Dipotong biaya hidup, cicilan rumah KPR, dan biaya les anak, uang yang tersisa sangat pas-pasan. Kalau ditambah tagihan foya-foya ibu mertua, ini masalah serius. Ini nggak bisa dibiarkan. Saya mulai mengambil screenshot secara diam-diam. Saya kelompokkan tagihan berdasarkan tanggal, jumlah, dan lokasinya dalam satu folder di laptop. Saya belum bisa bertindak gegabah, tapi saya tahu saya harus menyimpan buktinya. Beberapa minggu kemudian, notifikasi tagihan besar muncul lagi. Kali ini di sebuah restoran hotel mewah di kawasan SCBD, Jakarta, senilai 8 juta rupiah. Mas, ini apa lagi? Kata ibu. Dia lagi traktir arisan teman-temannya. Traktir teman kok pakai kartu kita? Ya namanya ibu-ibu, harus jaga image gengsi di depan teman-temannya dong. Belum selesai Juna bicara, ponsel saya bunyi lagi. Kali ini dari department store. 23 juta rupiah. Dalam sehari, sudah lebih dari 30 juta melayang. Ini udah kelewatan, Mas. Sehari 30 juta lebih loh. Yulia, ibu itu udah susah payah besarin aku. Wajar kan kalau sekarang kita kasih dia kesenangan sedikit? Memberi kesenangan dengan mengizinkannya menguras limit kartu saya tanpa batas adalah dua hal yang sangat berbeda. Tapi setiap kali saya protes, Juna selalu menutup perdebatan dengan kata sakti. Namanya juga ibu sendiri. Suatu malam, saya menelepon sahabat saya, Bella. Bella ini rekan kerja di kantor sekaligus teman curhat saya. Bel, gue sumpek banget nih. Kenapa? Cerita aja. Setelah saya jelaskan panjang lebar, Bella langsung meringkas situasinya. Yulia, itu bukan kartu keluarga, itu namanya penyalahgunaan kartu. Card fraud. Menggunakan kartu kredit milik orang lain tanpa persetujuan card holder itu ilegal. Tapi dia kan ibu mertua gue. Mau ibu mertua kek, mau siapa kek, secara hukum itu unauthorized use. Apalagi sampai puluhan juta sebulan. Ini bukan level uang saku lagi, ini pencurian. Omongan Bella benar. Selama ini saya mencoba memaklumi karena dia keluarga dan dia ibu mertua, tapi kalau dipikir pakai logika, kebebasan finansial saya sedang diperkosa. Terus gue harus gimana? Kumpulin bukti yang lebih detail. Terus cari timing yang pas buat nge-cut, memutus aksesnya sekaligus. Kalau lo maju mundur, malah lo yang tambah pusing nanti. Malam itu juga, saya mencetak semua mutasi kartu kredit selama 6 bulan terakhir. Saya pakai highlighter stabilo kuning untuk menandai transaksi mertua. Totalnya mencapai 180 juta rupiah. Itu sama dengan total sisa tabungan murni dari penghasilan kami selama 4 bulan. Sekali lagi, benar-benar sekali lagi hal ini terjadi, aku nggak akan diam. Batin saya berjanji. Tapi saya tidak menyangka sekali lagi itu datang begitu cepat. Memasuki bulan Januari 2025, tak lama setelah pergantian tahun, ibu mertua datang dengan pengumuman spesial. Yulia, ibu mau liburan ke Swiss sama teman-teman ibu. Swiss, Bu? Iya. Seumur hidup ibu pengen banget ke sana. Mumpung masih sehat. Harus dinikmati dong. Wajah ibu mertua berseri-seri. Tapi saya langsung punya firasat buruk. Berangkatnya kapan, Bu? Minggu depan, kira-kira 2 mingguan. Ikut tour travel. Biayanya, ya pakai kartu yang itulah. Sekali-kali kalian berbakti kirim mertua jalan-jalan. Sudah kuduga. Saya menghela napas panjang dalam hati. Tapi saya tidak menunjukkan perlawanan di depan Juna. Beberapa hari kemudian, ibu mertua terbang ke Swiss. Semua tampak damai saat kami mengantarnya ke bandara. Namun, mulai hari kedua setelah dia tiba di Swiss, ponsel saya langsung membabi buta dengan rentetan notifikasi. Pesan pertama yang masuk dengan foto via WA terjadi sekitar sore hari waktu Indonesia Barat. Ibu mertua berpos di lobi sebuah hotel di pusat kota Zurich. Saya kaget saat melihat foto itu. Mantel mewah yang dipakai ibu mertua adalah mantel branded yang baru saya beli akhir tahun lalu. Tasnya pun tas saya. Entah kapan dia menggeledah lemari saya dan mengambilnya tanpa izin. Hotelnya bagus banget.
Teman-teman ibu pada iri, tulisnya di caption foto. Namun, 30 menit kemudian, ada pesan WA baru. Yulia, harga hotel di sini ternyata mahal banget. Tolong naikkan limit kartu kreditnya dong. Jantung saya berdesir. Limit kartu kredit suplemen itu sudah 50 juta rupiah. Dia minta dinaikkan lagi, ibu, limitnya kan sudah 50 juta. 50 juta mana cukup buat di Swiss, hotel mahal, belum buat belanja-belanja. Naikin jadi 100 juta ya. 100 juta? Kepala saya pusing. Bu, kalau sampai segitu, kenapa? Kok kamu gitu banget sih? Ibu ini seumur hidup baru sekali ke luar negeri. Mumpung di sini, masa nggak boleh seneng-seneng sedikit? Saya coba hubungi Juna, tapi dia sedang ikut workshop kantor di Bali. Teleponnya tidak aktif. Malam itu Bella mampir ke rumah saya. Sambil membantu menjaga anak saya, dia mendengar curhatan saya dan langsung mendengus kesal. Yulia, mulai sekarang jangan bertindak pakai perasaan, pakai SOP, standar operasional prosedur. SOP gimana? Selama ini lo nahan diri karena mikir namanya juga keluarga. Tapi dia justru manfaatin toleransi lo buat terus ninjek-ninjek batas lo. Kalau udah begini, lo harus pakai prinsip dan prosedur yang kaku. Bella benar. Terus konkretnya gue mesti ngapain? Pertama, jangan pernah naikin limitnya. Kedua, rekap semua bukti transaksinya sekarang juga. Terus, simpan nomor call center bank penerbit kartu lo. Lo kan main card holder pemegang kartu utama. Lo bisa blokir kartu tambahannya kapanpun. Blokir kartu tambahan? Selama ini kepikiran ke sana pun tidak. Tapi begitu mendengarnya, saya sadar itu hak penuh saya. Malamnya, masuk lagi rentetan foto dari Swiss. Ibu mertua sedang makan malam fine dining mewah. Deskripsi fotonya bikin saya naik pitam, menantu yang biayain liburan ini. Ibu mertua bahagia sekali. Menantu yang biayain, kapan saya pernah janji mau membiayai? Malah dia pakai uang saya buat pamer di depan teman-temannya. Keesokan paginya Juna menelepon. Yulia, kata ibu kamu belum naikin limit kartunya ya? Mas, ini udah nggak masuk akal. Masa dari 50 juta disuruh naikin 100 juta buat foya-foya di Swiss? Ya elah, ibu kan belum pernah ke luar negeri. Kasih kebebasan dikit napa sih? Lagi-lagi namanya juga ibu. Saya benar-benar muak tapi saya tahan. Mas, kalau butuh uang sebesar itu harusnya diomongin jauh-jauh hari supaya kita bisa nabung. Bukan tiba-tiba suruh aku apply kenaikan limit dari bank. Kamu mau ibu malu di depan teman-temannya gara-gara kartunya over limit? Gengsi. Demi gengsi dia, saya yang harus nanggung utang? Oke, aku pikir-pikir dulu. Setelah telepon ditutup, saya duduk diam di ruang tengah. Angin bulan Januari berhembus kencang menerpa ranting pohon di luar jendela, seperti hati saya yang sedang bimbang. Tiba-tiba Bella mengirim Yulia, soal semalam. Jangan sekali-kali naikin limitnya. Kalau lo nggak narik garis batas sekarang, ini bakal seumur hidup. Standby nomor call center bank. Siang harinya, ibu mertua kembali mengirim WA dari Swiss. Yulia, kapan limitnya naik? Teman-teman ibu pada ngajak belanja tas nih. Belanja tas? Pertahanan saya akhirnya jebol. Ibu, maaf saya nggak bisa naikkan limitnya. Apa? Kenapa nggak bisa? Dengan limit yang ada sekarang harusnya sudah lebih dari cukup untuk biaya hidup liburan di sana. Heh, Yulia, kamu berani ngelawan ibu sekarang. Suara ibu mertua lewat sambungan telepon internasional terdengar sangat melengking dan dingin. Ibu lagi liburan ke luar negeri, masa menantunya pelit banget masalah duit? Kamu mau ibu taruh muka di mana di depan teman-teman? Bu, bukan begitu. Halah, kamu sengajakan mau bikin ibu malu. Klik. Telepon ditutup sepihak, tangan saya gemetar saat meletakkan ponsel. Malam harinya, giliran Juna yang menelepon. Yulia, ibu marah besar tuh. Kenapa kamu nggak mau naikin limitnya? Mas, kamu tahu kondisi keuangan kita kan? Aku nggak bisa nambah limit 100 juta. Kamu nggak bisa jaga harga diri ibu di depan teman-temannya. Jaga harga diri sama ngabisin duit tanpa batas itu hal yang beda. Mas, wah, parah kamu. Kamu nganggap ibu aku ini apa sih? Juna mulai berteriak. Saya menangis sejadi-jadinya malam itu. Tapi setelah puas menangis, anehnya pikiran saya malah menjadi sangat jernih dan dingin. Sekarang waktunya membuat keputusan. Sekitar jam 11 malam. Setelah anak saya tidur, saya duduk di ruang tamu. Saya menatap ponsel di meja, lalu membulatkan tekad. Saya menekan nomor call center bank dengan tangan gemetar. Apakah ini tidak apa-apa? Apakah saya tidak sedang melewati batas yang tidak bisa ditarik kembali? Halo, dengan customer service bank BCA, ada yang bisa dibantu? Halo, saya mau memblokir kartu kredit saya.
Apakah karena kartu hilang atau dicuri, Ibu? Bukan. Saya sebagai pemegang kartu utama ingin memblokir secara sepihak kartu tambahannya. Customer service-nya terdengar sedikit ragu karena kasus ini jarang terjadi. Boleh saya tahu alasan pemblokirannya, Ibu? Kartu tersebut disalahgunakan dipakai tanpa izin oleh pihak lain. Baik, Ibu. Kalau begitu kami akan langsung melakukan pemblokiran saat ini juga. Mari verifikasi data diri dulu. Setelah verifikasi selesai, CS itu mengonfirmasi. Pemblokiran kartu tambahan sudah berhasil dilakukan, Ibu. Kalau ada sanggahan transaksi atau laporan penyalahgunaan, silakan hubungi kami. Mbak, telepon ini direkam kan? Benar, Ibu. Semua percakapan direkam demi kualitas pelayanan. Tolong catat bahwa ini adalah pelaporan penyalahgunaan kartu, unauthorized use. Baik, laporannya sudah kami terima. Bukti laporannya akan kami kirimkan via SMS. Begitu telepon ditutup, saya menghela napas panjang. Saya baru saja melewati sungai yang tak bisa diseberangi kembali. Setelah itu, saya menyalakan laptop dan merekap total pemakaian kartu selama 1 tahun terakhir. Khusus transaksi mertua saya kumpulkan di Excel berdasarkan tanggal, nominal, dan jenis merchant. Setelah begadang sampai jam 2 pagi, total angkanya menunjukkan 210 juta rupiah. Ini bukan sesekali dipakai. Hampir setiap hari ada transaksi. Jam 3 pagi, telepon berdering dari Swiss. Ibu mertua, Yulia, kamu ngapain kartu ibu Maksud ibu apa ya? Kartunya ditolak. Pihak hotel bilang kartunya diblokir. Suara ibu mertua sangat panik, marah, dan terdengar putus asa. Iya, saya yang blokir. Kamu blokir? Kenapa kamu blokir padahal ibu lagi di luar negeri? Memakai kartu orang lain tanpa persetujuan pemiliknya itu namanya penyalahgunaan, Bu. Penyalahgunaan? Hei, aku ini ibu mertuamu. Meskipun ibu mertua saya, ibu tidak berhak memakai kartu kredit saya tanpa batas. Di seberang telepon, terdengar lamat-lamat suara teman-temannya sedang bertanya. Ibu mertua membalas dengan suara yang makin mengecil. Kamu benar-benar mau bikin ibu malu ya? Teman-teman ibu pada nungguin bayar hotel nih. Gimana ini, Ibu? Bukannya ibu sudah bawa uang saku liburan sebelum berangkat? Bawa sih bawa, tapi kan gak cukup, makanya ibu mau pakai kartu. Kalau gitu pakai kartu kredit ibu sendiri saja, atau pakai uang tunai yang ada. Kartu kredit ibu kan limitnya nggak nyampe. Nah, dari sini ketahuan belangnya. Sejak awal liburan ini memang mau dibebankan ke kartu saya. Ibu, karena kartunya sudah saya blokir, silakan cari cara lain. Heh Yulia, berani kamu. Saya matikan teleponnya. Lalu saya ubah ke mode silent. Setelah itu, masuk puluhan missed calls beruntun setiap 30 menit. Jam 4 pagi, Juna menelepon. Yulia, kamu gila ya? Aku lagi tidur, Mas. Tidur? Ibu di Swiss lagi diancam mau diusir dari hotel gara-gara kamu. Diusir? Iya, kartunya nggak bisa digesek, jadi pihak hotel marah-marah. Buka blokirnya sekarang. Suara Juna benar-benar seperti orang kerasukan. Mas, aku ini card holder utamanya. Aku berhak mengatur kapan dan bagaimana kartu itu dipakai. Hak. Ibu lagi malu besar di negara orang dan kamu ngomongin hak. Itu masalah ibu untuk menyelesaikan urusannya di sana. Kamu beneran mau ngajak ribut ya? Iya. Juna menutup telepon. 10 menit kemudian dia mengirim SMS. Kamu itu bener-bener bukan manusia. Gara-gara mikirin ibu, malam ini aku nggak bisa tidur. Membaca SMS itu saya tersenyum getir. Yang melek semalaman menghitung transaksi 210 juta rupiah itu saya. Tapi suami malah sibuk menangisi ibunya. Sampai jam 5 pagi, panggilan telepon terus masuk. Di Swiss kira-kira jam 10 malam. Kebayang paniknya mertua saya. Terakhir saya cek, ada 52 missed calls. Pagi harinya saya chat Bella. Bel, semalam kartunya udah gua blokir. Bella balas cepat. Wah gila lo, keren banget. Terus gimana? Ada 52 panggilan tak terjawab semalaman. Laki gue juga ngamuk. Pasti bakal meledak sih hari ini. Tapi ini baru mulai, Yulia. Lo jangan goyah. Benar. Ini baru permulaan. Siang harinya, 1 SMS masuk dari ibu mertua. Yulia, kamu benar-benar mau bunuh ibu ya? Orang hotel mau panggil polisi. Polisi, saya sempat panik, tapi saya mencoba menenangkan diri. Apa salahnya pemilik kartu memblokir kartunya sendiri? Sejak hari itu, suasana di rumah berubah drastis bak neraka es. Juna sama sekali tidak mau bicara dengan saya, dan saya juga fokus dengan kegiatan saya. Kerja, urus anak, urus rumah. Bedanya hanya satu. Tidak ada lagi bunyi notifikasi tagihan dari ponsel saya. Dan ketenangan tanpa notifikasi itu terasa sangat membahagiakan.
Jam 7 malam waktu Swiss. Di resepsionis hotel pasti sedang heboh-hebohnya. Menurut cerita yang saya dengar kemudian, beginilah kronologinya. Ibu mertua dan teman-temannya kembali setelah makan malam dan berniat check-out keesokan harinya. Jadi mereka mau melunasi bil hotel. Namun saat kartu digesek, mesin kasir berbunyi decline. Staf hotel mencobanya berkali-kali, tapi hasilnya sama. Maaf nyonya, sepertinya Anda harus menggunakan kartu lain atau uang tunai, ucap staf hotel berbahasa Inggris. Teman-temannya mulai kasak-kusuk. Aneh banget. Perasaan limitnya masih gede. Coba gesek lagi deh, pinta ibu mertua. Tapi hasilnya nihil. Saat itulah dia menelepon saya. Tapi karena tidak diangkat, dia terpaksa beralasan di depan teman-temannya. Ini. Kayaknya menantuku salah pencet jadi keblokir. Nanti juga beres kok. Namun seiring berjalannya waktu, kartu itu tetap tidak bisa digunakan. Pihak hotel mulai menekan. Kalau sampai malam ini tidak dilunasi, kami terpaksa mengambil tindakan lain. Tindakan lain? Meminta paspor dan jaminan lainnya, atau melaporkannya ke kepolisian setempat terkait penipuan layanan. Mendengar kata polisi, ibu mertua sangat ketakutan. Swiss adalah negara yang sangat ketat soal penipuan finansial. Tunggu, saya telepon anak saya di Jakarta. Ibu mertua menelepon ke rumah, dan Juna yang mengangkat. Juna, ini ibu. Kartunya diblokir, hotelnya ngamuk. Bu, Yulia yang blokir kartunya. Blokir, suruh dia buka sekarang. Juna, tolong bilangin istrimu, ibu bisa masuk penjara di sini. Saat Juna melabrak saya sedang membacakan buku cerita untuk anak saya. Yulia, ibu beneran masalah besar. Pihak hotel beneran mau manggil polisi Swiss. Polisi? Iya, karena dikira kita melakukan penipuan layanan. Itu mungkin agak berlebihan, tapi di luar negeri bisa saja aturannya begitu. Ya kalau gitu bayar pakai kartu ibu sendiri, atau pakai uang cash. Kan udah kubilang limit kartunya ibu nggak nyampe. Dan uang cash mana ada yang bawa puluhan juta. Harusnya dipersiapkan sebelum liburan dong, Mas. Yulia, lo tahu nggak situasi darurat kayak gini? Ibu bisa beneran masuk sel di negara orang. Suara Juna makin keras. Anak saya sampai terkejut dan bersembunyi di belakang saya. Mas, jangan teriak di depan anak. Gimana nggak teriak? Lo mau bikin ibu gue di penjara? Kapan aku bilang mau masukin ibu ke penjara? Aku cuma memblokir kartu karena ibu menyalahgunakannya. Menyalahgunakan apanya? Namanya juga keluarga. Keluarga bukan berarti bebas mencuri hak orang lain. Mencuri? Wah, gila lo. Itu kan kartu keluarga. Family card. Itu kartu kredit tambahan dari rekening utama aku. Kalau nggak ada izinku, namanya penyalahgunaan. Juna menjambak rambutnya frustrasi. Jadi lo beneran mau main hukum sama ibu? Iya, kalau terpaksa, iya. Saat itu ponsel Juna berdering. Dari Swiss. Halo ibu, Juna Me. Loudspeaker ponselnya. Terdengar suara mertua yang sangat lirih dan bergetar. Juna, ini bahaya banget. Manajer hotel bilang kalau sampai besok pagi nggak dilunasi, polisi bakal dihubungi. Ibu tenang dulu, aku lagi bujuk Yulia. Juna, teman-teman ibu pada lihatin semua. Ibu benar-benar malu, ibu nggak tahu harus gimana. Ibu mertua terdengar menangis. Jujur, saat mendengar tangisannya, hati kecil saya sedikit goyah. Bagaimanapun dia adalah ibu mertua. Tapi ucapan Juna selanjutnya langsung mengeraskan hati saya kembali. Ibu, Yulia keras kepala banget. Dia nggak mau buka blokirnya. Keras kepala, apakah meminta hak saya adalah bentuk keras kepala? Mas, aku bukan keras kepala. Terus apa namanya? Lo tahu ibu lagi kayak gitu di luar negeri tapi lo cuek aja. Apa ibu pernah ngomong dulu sama aku kalau dia mau pakai kartuku buat bayar hotel di luar negeri? Itu kan hal yang otomatis dimengerti dong. Nggak ada yang otomatis. Itu kartuku. Kamu benar-benar tega ya? Ibu bisa dipenjara. Polisi nggak akan nahan ibu, paling disuruh cari cara bayar alternatif. Juna mendekatkan ponsel ke mulutnya. Bu, Yulia nggak mau bantu. Apa? Yulia, kamu benar-benar ngelakuin ini ke ibu. Suara mertua saya kembali membentak dari speaker. Bu, saya nggak salah apa-apa. Nggak salah. Permalukan mertua di luar negeri kamu bilang nggak salah. Yang mempermalukan ibu itu bukan saya, tapi ibu sendiri karena memakai kartu saya tanpa izin. Tanpa izin, Yulia, aku ini mertuamu. Kalimat andalannya keluar lagi. Seolah kata mertua adalah lisensi untuk melakukan apa saja. Status ibu sebagai mertua tidak memberikan hak untuk memakai uang saya sembarangan. Kamu. Ibu mertua kehilangan kata-kata. Lalu sambungan terputus.
Mata Juna menatap saya dengan sangat dingin. Kamu tuh manusia bukan sih? Ibu ngomong sampai nangis begitu kamu. Mas, aku ini nggak salah. Nggak salah, lo mau bikin ibu jadi kriminal. Bukan aku yang bikin ibu jadi kriminal. Malam itu Juna tidur di luar. Subuh harinya. Satu SMS dari Swiss masuk lagi. Yulia, gara-gara kamu, ibu hancur dan dipermalukan di depan teman-teman. Ibu nggak akan pernah maafin dan lupain perbuatan kamu ini. Saya tahu ibu mertua pasti sangat menderita di sana. Tapi, apakah penderitaan saya selama 1 tahun terakhir ini tidak ada harganya? Saya memandang langit-langit kamar dan memutuskan. Saya akan maju sampai akhir. Teman-teman, bagaimana perasaan Anda mendengar cerita Yulia? Di satu sisi, penderitaan Yulia selama setahun sangat bisa dimengerti. Tapi di sisi lain, membayangkan ibu mertua terjebak di Swiss juga membuat dilema. Kalau Anda jadi Yulia, apa yang akan Anda lakukan? Mari dengarkan kelanjutannya. Keesokan paginya saya bangun dan browsing internet. Masalah kartu kredit di luar negeri. Konsuler KBRI. Kementerian Luar Negeri. Setelah menemukan informasi, saya menelepon call center perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Halo, dengan call center pelayanan WNI Kemlu. Halo, Pak. Saya ingin bertanya. Ibu mertua saya sedang liburan di Swiss. Tapi beliau menggunakan kartu kredit saya secara tanpa izin. Sehingga saya memblokir kartunya. Nah, pihak hotel di sana mengancam akan melibatkan polisi. Petugas di ujung telepon terdengar sedikit bingung karena ini kasus yang tidak biasa. Tunggu sebentar, ibu memblokir karena tanpa izin? Iya, beliau sering menyalahgunakan kartu saya, makanya saya minta bank memblokir. Wah, ini masalah internal keluarga. Tapi kalau dari kacamata hukum perbankan memang jatuhnya penyalahgunaan, kata petugas tersebut. Coba kirimkan bukti pemblokiran dan mutasinya ke email kami. Nanti KBRI di Bern bisa memberikan pendampingan kalau memang sampai ada penahanan. Kalau secara prosedur bagaimana ya, Pak? Pihak hotel biasanya hanya menuntut pelunasan. Kalau tidak bisa bayar, baru masuk ke perdata atau penipuan layanan. Tapi karena ini ibu mertua ibu, beliau harus mencari dana sendiri untuk melunasinya. KBRI hanya memfasilitasi komunikasi, tidak memberikan dana talangan. Mendengar itu, saya sedikit lega. Lalu apa yang harus saya siapkan? Simpan semua bukti fraud, penyalahgunaan, kartu kredit ibu. Jika perlu, ibu juga bisa membuat laporan ke kepolisian di Indonesia terkait penyalahgunaan kartu oleh anggota keluarga. Lapor polisi di Indonesia? Saya tidak kepikiran sampai ke sana, tapi setidaknya sekarang saya tahu senjata pamungkas saya. Malam harinya Juna pulang dengan wajah tegang. Yulia, ibu akhirnya bisa bayar hotel. Gimana caranya? Ibu pinjam uang patungan dari teman-teman turnya, meminjam uang dari teman-teman arisan di luar negeri. Sungguh rasa malu yang luar biasa pastinya, dan ibu bakal pulang besok, jadwalnya dimajuin. Oh, jadi pulang lebih cepat? Ya iyalah, habis kejadian memalukan gitu mana mungkin bisa lanjut jalan-jalan? Suara Juna masih penuh nada menyalahkan. Dan ibu pesan, begitu dia sampai Jakarta, ada banyak hal yang mau dia bicarakan sama kamu. Sama, aku juga punya banyak hal yang mau dibicarakan. Mau ngomong apa lagi lo? Lo udah bikin ibu hancur lebur. Bukan gara-gara aku, tapi gara-gara ulahnya sendiri pakai uang orang tanpa izin. Masih aja lo ngomong gitu. Namanya juga keluarga. Saya tidak merespons lagi. Debat kusir dengan Juna tidak ada gunanya. Saya menelepon Bella. Bel, mertua gue besok pulang. Wah, final battle, pertempuran terakhir. Nih, udah siap? Siap apa? Siapin mental lo. Jangan sampai kena guilt trip, manipulasi perasaan bersalah. Ingat sob. 1. Tegaskan lo nggak salah. 2. Buat boundaries, batasan. Ketat untuk kedepannya. 3. Fakta, jangan emosi. Tapi dia mertua gua. Yulia, mertua kek, presiden kek, gak ada hak buat mengeksploitasi hak ekonomi lo. Dan sekarang mertua lo pasti mikir lo bakal nyerah pas dia marah. Sekali lo mundur, seumur hidup lo bakal jadi sapi perah. Keesokan harinya Juna memberi kabar. Ibu udah landing? Langsung mau ke sini. Jantung saya berdegup kencang. Waktunya berhadapan langsung. Sejam kemudian, bel pintu berbunyi. Saat pintu terbuka, wajah ibu mertua tampak kuyu dan lelah, tapi matanya memancarkan amarah yang membara. Yulia. Suaranya terdengar dingin tanpa intonasi. Silakan masuk, Bu. Beliau tidak menjawab dan langsung duduk di ruang tamu. Juna membuntutinya dan menatap saya dengan isyarat selesaikan baik-baik. Duduk, Bu, ucap saya. Duduk, kamu nyuruh ibu duduk? Tangan ibu mertua gemetar saking marahnya. Yulia,
Liburan ibu capek banget rasanya. Pasti capek ya, Bu? Capek? Aku dipermalukan seumur hidup. Kamu tahu apa yang kamu lakukan sama ibu, hah? Beliau mulai membentak. Anak saya langsung ketakutan dan sembunyi di kamar. Yulia, kamu dari dulu nganggap ibu ini apa? Bu, saya nggak pernah berbuat salah. Nggak salah. Bikin mertua dipermalukan di luar negeri dibilang nggak salah. Juna ikut menimpali. Iya. Yulia. Minta maaf Gi sama ibu. Ada alasannya kenapa ibu? Alasan apa? Alasan minta naik limit dari 50 juta ke 100 juta. Apa alasannya? Saya mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas kerja saya. Ibu, saya tahu ibu pakai kartu saya selama 1 tahun terakhir. Tahu, terus kenapa dulu diam aja dan baru meledak sekarang? Karena awalnya saya anggap itu pengeluaran wajar keluarga. Tapi makin lama makin gak masuk akal. Ibu mertua mendengus. Gak masuk akal apanya? Uang segitu juga gak seberapa dibanding gaji kalian. Gak seberapa? Saya meletakkan hasil rekapan Excel di atas meja. Dalam setahun terakhir, ibu menghabiskan 210 juta rupiah dari kartu kredit saya. Begitu angka 210 juta disebut, ibu mertua tertegun. Juna juga kaget bukan main karena dia tidak pernah tahu angka persisnya. Ibu, saya juga tahu kalau ibu minta Mas Juna yang ngasih tahu PIN kartunya kan? Juna pucat pasi. Itu. Ibu bilangnya darurat. Darurat apa? Darurat buat foya-foya tanpa izin istri? Ibu mertua melirik Juna. Juna, ibu nggak nyuruh kamu nyembunyiin ini dari istrimu loh. Loh, kan kata ibu nanti Yulia bakal marah kalau dikasih tahu. Meskipun begitu, Yulia, ini nggak sebanyak itu ah. Pasti kamu salah hitung. Ibu mertua berusaha mengelak. Semua transaksi ini divalidasi dengan KTP ibu di merchant. Jadi ini valid ibu yang pakai. Ibu mertua terdiam. Suaranya mulai melemah. Ibu, gak nyangka angkanya sampai sebesar itu. Dan ada yang lebih parah, Bu. Apalagi? Saya cek detail mutasinya, ada penarikan tunai, cash advance, pembelian voucher map jumlah besar, dan transaksi di beberapa toko emas yang diulang-ulang secara beruntun. Wajah ibu mertua seketika berubah seputih kertas. Kamu, dari mana kamu tahu? Saya orang keuangan, Bu. Pola transaksi seperti ini biasanya dipakai buat tambal sulam utang alias gali lubang tutup lubang. Juna membelalakan mata. Bu, ibu punya utang? Ibu mertua tertunduk lesu. Lama-kelamaan, pertahanannya jebol juga. Ibu jadi penjamin pinjaman buat teman arisan ibu. Tapi temannya kabur, berapa banyak? Sekitar 500 juta rupiah. Juna langsung lemas dan terduduk di kursi. Jadi selama ini ibu pakai kartu saya buat nombokin cicilan utang teman ibu itu? Ibu pikir temannya bakal segera balik dan ngelunasinnya. Ibu cuma pinjam sebentar. 1 tahun ibu pakai 210 juta itu dibilang pinjam sebentar? Kapan ibu mau balikin? Ibu mertua tidak bisa menjawab. Saat itulah saya menjatuhkan pukulan terakhir. Dan Bu, masalah ini sekarang bukan cuma urusan internal keluarga. Saya sudah lapor ke Kementerian Luar Negeri soal unauthorized use ini. Kementerian Luar Negeri. Ibu mertua sangat syok. Iya, tercatat resmi. Mulai sekarang, kalau ibu mau pinjam uang, kita buat perjanjian di atas materai. Hitung bunganya sekalian. Kalau keluarga harusnya lebih profesional. Kamu nyuruh ibu bikin surat utang sama menantu sendiri? Iya. Karena tameng keluarga sudah terbukti tidak bisa dipercaya. Juna menatap saya, bukan dengan tatapan marah, melainkan syok bercampur kebingungan. Terus gimana Yulia? Masa depan keluarga kita, gampang? Kita hidup seperti orang waras pada umumnya. Pakai uang masing-masing, kalau mau pakai uang orang lain harus izin. Simpel kan? Ibu mertua tiba-tiba berdiri. Ibu mau pulang, Bu. Yulia, kamu menang. Tapi ibu nggak bisa punya menantu setega kamu. Juna, kamu cerai saja sama perempuan ini. Setelah mertua pergi, rumah kembali hening. Juna menatap saya. Yulia, ini akhir dari segalanya, bukan, Mas? Ini adalah permulaan yang baru. Selama beberapa hari setelah ibu mertua pergi, rumah terasa sangat sepi. Juna lebih banyak diam, saya juga sibuk mengurus rutinitas. Seminggu kemudian, Bella memberi kabar mengejutkan, Yulia, mertua lo tuh viral di circle ibu-ibu arisannya. Viral gimana? Katanya pas di Swiss, dia sampai minjem duit sana-sini buat bayar hotel karena kartunya diblokir menantu. Dan ternyata ada gosip kalau selama ini dia hidup mewah dari ngutang pakai kartu menantunya. Astaga, pasti ada teman turnya yang membocorkan cerita itu. Gue kemarin papasan sama dia di supermarket. Beda banget penampilannya, Yulia. Gak pakai barang branded lagi.
Malah pas lihat gue, dia melengos pergi. Malamnya, Juna berbicara pada saya. Yulia, ibu sekarang bolak-balik ke psikiater. Psikiater? Depresi berat. Gara-gara kejadian Swiss dan gosip arisan itu, ibu nggak bisa tidur. Hati saya terasa campur aduk. Dan soal utang ibu. Ternyata lebih dari 500 juta. Totalnya hampir 800 juta karena ada utang-utang kecil lainnya. 800 juta rupiah, saya kaget. Ternyata selama ini kartu kredit saya benar-benar dipakai untuk menyambung nyawa finansialnya. Terus sekarang gimana? Ibu memutuskan buat ngejual rumah kecilnya yang di Depok. Dijual? Iya, hasil penjualannya buat nutupin semua utangnya. Saya agak lega mendengarnya. Setidaknya ada solusi. Tapi Yulia, ibu minta kita cerai. Cerai? Ibu bilang gak sanggup hidup sama menantu yang ngelaporin dia ke Kemenlu. Ibu lebih milih mengasuh cucunya sendiri kalau kita cerai. Juna berkata dengan suara gemetar. Kamu gimana Yul? Mas Juna sendiri maunya gimana? Sejujurnya aku bingung. Aku paham alasan ibu yang selama ini banting tulang sendirian dan tiba-tiba kena musibah. Tapi aku juga paham posisimu. Juna mengusap wajahnya. Tapi kan ibu dari dulu susah, masa di hari tuanya. Mas, 1 tahun ini aku nombokin utang ibu pakai gajiku loh. 210 juta. Iya, aku tahu. Makanya aku pusing. Saya menatapnya tajam. Mas, jawab satu pertanyaan aku. Keputusanku memblokir kartuku sendiri, apa itu perbuatan yang salah? Juna diam lama. Enggak, dari sisi kamu, itu hakmu. Terus, kelakuan ibu memakai kartu kredit tanpa izinku selama 1 tahun, apa itu perbuatan yang benar? Itu salah. Nah, kesimpulannya sudah jelas kan? Juna menatap saya. Kalau aku nggak salah, aku nggak akan minta maaf. Dan aku nggak punya alasan buat cerai. Tapi kalau ibu bersikeras menolak kehadiranku, ya itu pilihan ibu. Saya menghela napas. Mas, aku mau jadi keluarga. Tapi aku menolak hubungan di mana aku dieksploitasi secara finansial. Eksploitasi. Uang 210 juta itu dibilang eksploitasi? Kalau bukan eksploitasi, lalu apa? Juna tidak bisa membantah. Keesokan harinya, tak disangka ibu mertua menelepon saya langsung. Yulia, ini ibu. Ya, Bu. Ibu minta maaf. Mendengar itu, pertahanan saya sedikit runtuh. Ibu, saya juga minta maaf kalau kata-kata saya terlalu kasar. Nggak, kamu yang benar. Ibu yang terlalu menganggap remeh. Ibu pikir karena kamu menantu, wajar ibu minta ini itu. Suara ibu mertua sangat lelah. Ibu mau beresin semuanya. Rumah Depok sudah kejual, utang sudah ibu tutupin. Dan ibu mau jaga jarak sama kalian berdua. Jaga jarak, ibu mau pindah ke kampung. Ke rumah warisan mbahmu. Ibu butuh waktu buat healing, menenangkan diri. Ibu terlalu menghancurkan keluarga ini. Ibu nggak menghancurkan apa-apa. Nggak. Keluarga kalian hampir cerai gara-gara ibu. Ibu mertua menghela napas. Waktu ibu tahu kamu lapor ke Menlu, awalnya ibu marah besar. Tapi setelah dipikir-pikir, seberapa tertekannya kamu sampai harus lapor instansi luar begitu? Ibu ini jahat banget ya. Ibu, saya nggak benci sama ibu. Ibu tahu. Makanya ibu pamit ya. Nanti kalau hati ibu sudah tenang, ibu hubungi lagi. Telepon ditutup. Saya menatap ponsel lama sekali. Apakah ini akhir yang saya inginkan? Membuat mertua sampai menyingkir ke kampung, tapi di sisi lain, saya merasa ini adalah jalan satu-satunya agar kami bisa menjalin hubungan yang sehat ke depannya. Malamnya Juna bilang, Yulia, ibu berangkat ke kampung besok. Aku minta maaf ya, aku gagal jadi penengah. Aku nggak bisa belain kamu, tapi juga bikin ibu tersiksa. Mas, kedepannya kitalah pusat dari keluarga ini. Ibu memang penting, tapi istri dan anakmu yang utama. Juna mengangguk. Aku yang salah. Maafkan aku. Yulia, nggak apa-apa. 1 bulan berlalu. Ibu mertua tinggal di kampung dan kami kembali ke rutinitas harian yang damai. Sampai kemarin, Juna membawa berita baik. Yulia, urusan sisa uang penjualan rumah ibu sudah beres. Dan besok ibu mau ke Jakarta. Ke Jakarta? Ada apa? Ibu bilang ada satu hal yang mau diselesaikan. Dan dia mau ngobrol berdua aja sama kamu. Berdua, saya mulai gugup. Keesokan sorenya, ibu mertua datang ke rumah. Penampilannya sungguh berbeda. Sangat bersahaja, tanpa perhiasan mewah, dan raut wajahnya jauh lebih damai. Ibu, masuklah. Iya, Yulia, makasih. Ibu mertua duduk di sofa, lalu meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja. Yulia,
ini uang ganti rugi dari ibu. Saya membuka amplop itu. Isinya sebuah bilet giro senilai 210 juta rupiah. Ibu, apa ini? Itu uang yang ibu pakai dari kartu kreditmu. Ibu sudah hitung pas 210 juta. Ibu, saya nggak bisa terima uang ini dari ibu. Kamu harus terima. Itu hakmu. Nada suara ibu mertua sangat tegas. Dan Yulia, ibu mau minta maaf dari hati yang paling dalam. Ibu salah besar. Ibu kira jadi mertua itu artinya berhak jadi raja yang bisa pakai harta menantunya sembarangan. Ibu nggak menganggap kamu sebagai individu, tapi cuma sebagai menantu. Mata saya mulai berkaca-kaca. Ibu, saya juga salah, saya terlalu kaku dan dingin waktu nanggepin ibu. Nggak, kamu yang benar. Kalau kamu nggak laporin ibu waktu itu, mungkin utang ibu bakal tembus miliaran dan rumah tangga kalian pasti hancur berantakan. Ibu mertua menggenggam tangan saya. Yulia, ibu berjanji bakal berubah. Ibu nggak akan merepotkan kalian. Kalau butuh apa-apa, ibu bakal ngomong baik-baik, dan kalau pinjam uang, ibu bakal buat surat perjanjian seperti maumu. Selama beliau bicara, saya teringat penderitaan setahun terakhir. Semua stres dan ketakutan itu akhirnya lenyap. Dan Yulia, satu permintaan ibu. Iya, Bu. Boleh nggak mulai sekarang kamu anggap ibu kayak ibu kandungmu sendiri? Nggak usah terlalu kaku atau formal. Saya kaget sekaligus terharu. Mertua yang dulu super gengsi, kini membuka diri sepenuhnya. Saya tersenyum. Iya, Mama. Ibu mertua tersenyum cerah. Nah, gitu dong. Baru kerasa kayak punya anak perempuan. Saat itu Juna pulang kerja. Melihat kami berdua tersenyum sambil memegang amplop, dia menghela napas lega. Ibu udah baikan sama Yulia? Bukan baikan, tapi ibu lagi bertobat minta maaf ke istrimu ini. Ibu mertua beralih menatap Juna. Juna, kamu juga harus minta maaf sama Yulia. Kamu nggak bisa belain istrimu waktu dia dizalimi ibumu sendiri. Iya, Bu. Yulia, aku benar-benar minta maaf. Juna tampak kikuk. Pokoknya mulai sekarang, istrimu nomor 1, ibumu nomor 2, paham kamu? Paham, Bu. Malam itu, kami makan malam bersama dengan sangat hangat. Melihat anak saya tertawa di pangkuan neneknya, hati saya terasa sangat penuh. Beberapa hari kemudian, Bella bertanya pada saya di kantor. Yul, lo nyesel nggak blokir kartu mertua lo waktu dia di Swiss? Nggak sama sekali. Malah gue mikir harusnya gue blokir dari dulu. Hahaha, bener kan kata gue? Harus ada shock terapi, terapi kejut. Biar hubungan kalian sehat. Benar. Karena saya punya keberanian untuk membuat keributan, kami akhirnya bisa menjadi keluarga yang sesungguhnya. Malamnya, mertua menelepon. Yulia, besok Mama mulai kerja part-time, paruh waktu lo. Wah, kerja di mana, Ma? Di minimarket dekat kampung. Jadi kasir. Dulu Mama terlalu banyak nganggur makanya gampang kena tipu arisan. Suara mertua terdengar sangat bersemangat. Bulan depan kalau gajian, Mama traktir kalian jalan-jalan ke puncak ya, pakai uang Mama sendiri. Saya tertawa. Wah asik, Mama jangan paksain diri ya. Nggak maksa kok, ini demi liburan keluarga yang sebenarnya. Setelah telepon ditutup, saya menatap ponsel. Setahun lalu, setiap notifikasi yang masuk bagaikan teror. Kini, notifikasi yang masuk hanya hal-hal normal. Ketenangan ini memang terasa wajar, tapi bagi saya, harganya sangat mahal. Teman-teman, bagaimana kisah Yulia hari ini? Awalnya mungkin Anda merasa Yulia terlalu tega memblokir kartu mertuanya di luar negeri. Tapi setelah mendengar keseluruhan ceritanya, pasti bisa dipahami, kan? Menjaga batasan privasi dan finansial dalam keluarga itu memang sangat sulit. Kalau kita hanya mengandalkan kata namanya juga keluarga, seringkali justru menjadi bumerang. Yulia dengan berani memilih jalur rasional demi memutus lingkaran eksploitasi tersebut. Dan yang paling membahagiakan adalah akhirnya, ini bukan soal balas dendam, melainkan proses menuju kedewasaan sebuah keluarga. Sang ibu mertua berani mengakui kesalahan dan berbenah diri, Juna menyadari peran utamanya sebagai suami pelindung keluarga, dan Yulia mendapatkan kembali ketenangan hidupnya. Kadang, kita harus berani menghadapi konflik atau kebenaran yang tidak nyaman demi hasil yang lebih baik. Jika di antara Anda ada yang sedang mengalami masalah serupa, semoga keberanian Yulia bisa menular ke Anda semua. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa subscribe dan like untuk cerita-cerita menarik selanjutnya.